Apa itu keadilan? Subscribe Penatua. Miao Xiao Miao melanjutkan. Aku hanya tahu bahwa setelah peristiwa itu, nasib ayah aku tiba-tiba berubah dengan cara gemetar di langit dan bumi yang hancur. Dari sepotong sampah yang diremehkan semua orang untuk dilihat pada seseorang yang diperebutkan oleh semua orang. Fisiknya juga sangat berubah, dan dia menikah dengan ibu setelah itu. Bahkan sampai sekarang, ayah masih sangat berterima kasih kepada pohon suci. Dia merasa sangat kuat bahwa tanpa pohon itu, keluarga kita tidak akan ada. Petik 2. Miao Xiao Miao tersenyum ringan dan berkata dengan suara lembut. Tentu, tidak akan ada. Aku. Ayahmu benar-benar diberkati oleh surga. Jun Moxie sudah memiliki tebakan kasar di hatinya. Dari kelihatannya, pohon suci pelangi ini perlahan-lahan mengembangkan kesadaran setelah akumulasi bertahun-tahun yang panjang. Tetapi jenis roh muda seperti ini masih sangat murni, dengan suka dan tidak suka yang jelas. Seseorang yang terlihat seperti orang baik adalah orang baik, sedangkan orang yang tampak jahat akan menjadi orang jahat. Selain itu, tanpa ada orang yang memandu itu disengaja dan perlahan-lahan mengembangkan kepribadian ekstrem. Adapun ayah Miao Xiao Miao, Jun Moxie bisa menebak bahwa itu hanya membuat orang yang lemah menjadi kasihan. Sekarang setelah kebun herbal spiritual terbuka, Misty Illusory Manor kami sekali lagi mendapatkan kesempatan untuk memilih tanaman obat di dalamnya. Tetapi karena jarak 1400 tahun, tidak ada yang berani mendekati pohon itu. Secara alami, kami tidak berani membawa lebih banyak kandidat ke kebun. Jadi, gagasan membawa 2 orang ke kebun pada saat yang sama tidak mungkin. Miao Xiao Miao berkata sambil menghela nafas. Tidak perlu mengatakannya dengan putus asa. Lagi pula, tidak ada yang absolut di dunia. Aku merasa bahwa pohon suci mungkin tidak serta-merta menolak kehadiran 1 orang lagi. Alasan mengapa taman itu disegel sebelumnya kemungkinan besar karena pohon itu tidak menyukai beberapa orang yang mendekatinya di masa lalu. Kita mungkin dapat mencoba membiarkan beberapa orang ke kebun kali ini, dan kemudian mendekati pohon itu 1 orang pada satu waktu untuk mencoba mendapatkan pengakuan pohon itu. Jika pohon tidak menyukai orang itu, kami bisa mengirim yang berikutnya. Dengan begitu, bukankah kita memiliki lebih banyak peluang? Kata Jun Moxie. Kedengarannya masuk akal, Miao Xiao Miao merenung sejenak dan mengangguk. Namun, masalah ini masih harus disetujui oleh para tetua Misty Illusory Manor terlebih dahulu. Berdasarkan dugaanku, para tetua mungkin tidak mau mengambil risiko seperti itu. Petik 2. Itu akan menjadi masalah bagi keluarga Zhan untuk khawatir. Jun Moxie berkata dengan percaya diri. Dan tujuan aku dalam menerima tantangan kali ini adalah untuk mendapatkan kesempatan ini. Melihat Miao Xiao Miao, katanya dengan sedikit senyum. Jika aku menolak tantangan, itu pada akhirnya akan dilihat sebagai tanda kelemahan. Karena mereka telah berusaha keras untuk mengatur kesulitan bagi aku, mengapa aku tidak mengambil kesempatan untuk mengajukan beberapa pertanyaan sulit bagi mereka juga? Mereka ingin mempermalukan aku dan menguji aku. Aku bisa memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Tetapi pada saat yang sama, mereka harus berjanji kepada aku beberapa persyaratan sebelum aku bersedia bersaing dengan mereka. Peluang berjalan 2 arah, bagaimana aku bisa mengecewakan mereka seperti ini? Jika aku menang, kamu bisa masuk ke kebun herbal spiritual tanpa perbedaan pendapat. Adapun slot aku, keluarga Zhan secara alami akan mendapatkannya untuk aku. Dengan status keluarga Zhan sebagai keluarga aristokrat nomor 1 di Misty Illusory Manor, seharusnya mereka bisa mendapatkan slot tambahan ini. Petik 2. Jun Moxie tersenyum sinis. Dengan begitu, bukankah itu akan menjadi sukacita yang besar? Bagaimana mungkin kamu hanya berpikir pada sisi baiknya? Bagaimana jika kamu kalah? Miao Xiao Miao memutar matanya dan menatapnya. Ada pesona imut yang tak terkatakan di wajahnya saat dia mengatakan itu, menyebabkan jantung Jun Moxie melonjak, dan dia tiba-tiba mengingat dugu Xiao Yi di dalam hatinya. Gadis ini sebenarnya sangat lucu ketika dia memutar matanya, seperti Xiao Yi kecilku. Jika aku kalah, secara alami aku akan sedikit terhina oleh mereka. Juga, menurut pengaturan kami sebelumnya, jika aku kalah, itu berarti kamu juga kalah. Kami berdua akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kebun herbal spiritual. Jun Moxie terkekeh. Jika itu benar-benar berakhir seperti itu, kurasa kamu bisa menghitungnya saat aku menyeretmu sekali ini. Wajahnya berubah sangat serius ketika dia bertanya. Nona Miao, maukah kamu rela membiarkanku menyeretmu kali ini? Atau, maukah kamu mempercayaiku? Petik 2. Wajah Miao Xiao Miao langsung memerah dan dia memalingkan muka dengan tidak nyaman. Kamu meremehkan pentingnya masalah ini dengan kata-katamu. Jika kamu menang, semuanya secara alami akan menjadi bagus dan keren. Tetapi jika kamu kalah, kualifikasi aku akan hilang juga. Itu setara dengan kebahagiaan dan masa depan aku yang hancur. Taruhan yang kamu ambil ini setara dengan bertaruh seumur hidup aku. Namun, kamu tidak akan menderita banyak kerugian. Petik 2. Bertaruh dalam hidupmu. Bagaimana itu bisa mempertaruhkan sisa hidup kamu? Kata-katamu pasti sedikit terlalu berat. Jun Moxie berkata dengan ragu-ragu. Bagi kita berdua untuk bertemu juga semacam takdir. Ada beberapa hal yang akan kamu ketahui cepat atau lambat, jadi aku akan memberitahu kamu secara singkat sebelumnya.
Keluarga Miao kami berada dalam kondisi menurun sekarang, dan belum ada junior yang luar biasa di keluarga kami selama beberapa generasi sekarang. Meskipun masih ada sejumlah senior yang kuat di keluarga Miao kami, usia mereka sangat besar. Kemungkinan besar, Manor Lord generasi berikutnya tidak akan lagi menjadi milik keluarga Miao kami. Sejujurnya, jika bukan karena ayah aku mendapatkan pengakuan dari pohon suci lebih dari 100 tahun yang lalu, menjadi penguasa taman herbal spiritual, keluarga Miao kami kemungkinan besar telah menjadi terdegradasi sejak lama. Petik 2. Miao Xiao Miao menghela nafas ringan saat bulu matanya berkibar dengan sedih. Jika posisi Manor Lord benar-benar diambil oleh keluarga lain, maka untuk menjaga keseimbangan misti ilusori Manor, dan mempertahankan posisi keluarga, para tetua dalam keluarga pasti akan menikahiku dengan yang paling berbakat penerus keluarga terkemuka baru. Dengan begitu, kita dapat mempertahankan posisi kita sambil secara perlahan menawar waktu kita dan menunggu kesempatan bagi keluarga Miao kita untuk bangkit kembali. Meskipun aku tampak disayangi dan dicintai oleh semua orang sekarang, jika segala sesuatunya sampai pada titik itu, aku hanya akan diubah menjadi persembahan kurban untuk keluarga. Untuk menghindari skenario terburuk ini, satu-satunya cara yang tersisa adalah bagiku untuk mengambil alih posisi ayahku dan menjadi penguasa berikutnya di kebun herbal spiritual. Hanya dengan mengandalkan posisi khusus ini aku dapat lolos dari nasib ini, memperoleh status independen. Meskipun aku masih belum bisa menikah, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Setidaknya, itu masih lebih baik daripada menghabiskan hidup sedih dengan seseorang yang tidak aku sukai. Petik 2. Jejak kesepian bisa dilihat di matanya saat Miao Xiao Miao menghela napas sedih. Aku tidak ingin menjadi barang pengorbanan untuk keluarga, kata Miao Xiao Miao dengan suara lembut. Tapi, aku juga tidak mau melihat keluarga Miao menurun seperti ini. Lagi pula, aku masih anak perempuan keluarga Miao. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia adalah untuk menjadi dewa baru taman herbal spiritual. Pada saat itu, bahkan seluruh misti ilusori Manor tidak akan berani menyentuh keluarga Miao aku. Meskipun ayah masih mengendalikan kebun herbal spiritual atas nama saat ini, titik awal aslinya terlalu rendah. Potensinya tidak cukup besar, dan prestasinya telah mencapai batasnya. Dalam skenario kasus terbaik, dia hanya akan memiliki sisa 200 hingga 300 tahun lagi. Petik 2. Suara Miao Xiao Miao berubah lebih berat. Sebagai anak perempuan, aku seharusnya tidak berbicara tentang ayah seperti ini. Tidak diragukan lagi adalah hal yang tidak berbakti untuk dikatakan. Namun, inilah kebenarannya. Fakta yang tak terbantahkan. Bakat aku dapat dikatakan sebagai yang paling luar biasa di keluarga Miao dalam 1000 tahun. Namun, keluarga Miao kita tidak bisa menunggu 1000 tahun lagi. Jika terjadi sesuatu, keluarga Miao kita mungkin bahkan benar-benar menghilang dari misti ilusori Manor dalam 1000 tahun. Jika aku menikah dengan keluarga pemimpin baru, harapan keluarga Miao kita akan menjadi berakhir kemudian. Sementara keluarga mungkin bisa terus bertahan selama beberapa ratus tahun lagi. Itu akhirnya bukan rencana jangka panjang. Bagaimanapun, pihak lain tidak akan ingin melihat keluarga Miao kita bangkit sekali lagi. Tetapi jika aku bisa menjadi tuan kebun herbal spiritual yang baru, dengan bakat aku sudah dekat dengan alam yang mulia. Dengan ki bergizi dari kebun herbal spiritual, itu pasti tidak akan menjadi masalah bagi aku untuk terobosan ke alam Sein atau alam Sein Emperor. Dengan begitu, umur aku akan setidaknya lebih dari 1000 tahun, 2000 tahun, atau 3000 tahun. Dengan kata lain, aku sendiri yang bisa mengamankan posisi keluarga Miao selama ribuan tahun. Selain itu, aku tidak perlu mengorbankan kebahagiaan aku sendiri untuk itu. Petik 2. Jun Moxie membelalakan matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Jadi, permintaanmu ini sama dengan memintaku untuk bertaruh seumur hidupku. Itu juga bertaruh dengan masa depan keluarga Miao aku dan kehidupan ribuan orang. Miao Xiao Miao menatap Jun Moxie dengan penuh perhatian. Matanya bergetar ringan dan dia menggigit bibirnya dengan ringan, wajahnya berkedip karena emosi. Pada saat itu, Jun Moxie tidak tahu harus berkata apa. Baginya, keputusan ini hanyalah sebuah permainan yang sangat membosankan dan bodoh. Tetapi bagi Miao Xiao Miao, itu sebenarnya memiliki dampak yang jauh untuk masa depannya. Tuan muda Jun memiliki keyakinan mutlak, dengan kemampuan dan pengalamannya, bahkan jika dia mengabaikan skema orang-orang itu dan menjebak perangkap, dia masih memiliki keyakinan penuh bahwa dia akan dapat menang dengan mudah. Tidak peduli seberapa luar biasa rekan-rekan dari misti ilusori Manor itu, tidak peduli seberapa bodohnya dia, tidak ada cara bagi mereka untuk mengakali budaya sastra Tiongkok senilai 5000 tahun yang dia bawa dari bumi. Jun Moxie memiliki keyakinan mutlak dalam kemenangannya. Namun, identitas Mo Junye ini sekarang benar-benar tidak dapat membawa rasa aman kepada orang lain sama sekali. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia memiliki kepercayaan mutlak, pihak lain hanya akan berpikir bahwa dia membual. Bahkan jika kamu memiliki fisik bebas dan alami, dengan bakat melebihi semua orang, sebelum kemampuan kamu mencapai tingkat di mana orang harus memperhatikan kamu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk meminta orang lain untuk menempatkan masa depan mereka di tangan kamu dan memungkinkan kamu bertaruh dengan nasib mereka? Jun Moxie batuk kering beberapa kali dan mengangguk.
Memang, aku mungkin terlalu asyik dengan angan-anganku. Nona muda, tolong jangan pikirkan aku, anggaplah aku tidak pernah mengatakan apa-apa. Setelah berpikir dengan hati-hati, aku dapat melihat sekarang bahwa selalu ada manusia di atas manusia, dan surga di atas langit. Siapa tahu, mungkin para tuan muda yang tinggi itu benar-benar telah mengatur beberapa situasi yang menantang dan mustahil bagi aku. Jika aku kalah, itu akan terlalu memalukan. Aku akan kembali dan tidur siang sebagai gantinya. Dengan begitu, yang terbaik untuk kamu dan aku. Setelah mengatakan itu, ia melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi. Jun Mosia sebenarnya tidak memiliki penyesalan sedikit pun di hatinya saat dia mengatakan itu. Hal ini memang lahir dari kemauannya. Jika dia benar-benar menggunakan kebahagiaan seumur hidup dan masa depan keluarga seorang wanita muda sebagai taruhan chip, bahkan jika dia menang dan mendapatkan 7 buah suci berwarna, hasil yang akan mengikuti tidak akan menjadi sesuatu yang bisa diterima siapapun. Karena dalam skenario seperti itu, Miao Xiao Miao akan disebut sebagai kaki tangannya. Tidak ada cara untuk menyangkalnya. Pada saat itu, apa yang akan dia lakukan? Itu setara dengan menghancurkan Miao Xiao Miao. Bisakah dia benar-benar hidup dengan hal seperti itu di hati nuraninya? Dalam kehidupan ini, dia selalu melakukan hal-hal dengan cara yang tegas dengan hati nurani yang bersih. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar tidak berani mengatakan bahwa hati nuraninya benar-benar jelas. Tunggu, Miao Xiao Miao menarik napas dalam-dalam dan berteriak. Rindu, apa yang kamu lakukan? Little Bean Sprout berseru dengan cemas. Subscribe Penatua. Miao Xiao Miao memandang Jun Mosia dan dia tiba-tiba tersenyum lebar, seperti bunga di musim panas. Aku tidak ingin bertaruh menggunakan kebahagiaan aku sendiri, dan aku juga tidak mau mengikat nasib keluarga aku kepada kamu. Namun, keputusan Tuan Muda untuk pergi atau tidak ada hubungannya dengan aku. Mengapa Tuan Muda perlu merasa bahwa kamu harus membuat keputusan berdasarkan keadaan aku? Petik 2. Apa maksudmu? Jun Mosia menatapnya dengan sangat bingung. Apa yang ingin aku katakan adalah, jika kamu ingin pergi, silakan saja. Jika kamu tidak ingin pergi, kamu tidak harus pergi. Tidak peduli pilihan apa yang kamu pilih, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Ekspresi nakal muncul di matanya. Tapi Nona, kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku kalah, kamu juga akan kehilangan taruhan kamu untuk Sun King Feng. Jun Mosia mengerutkan alisnya dan berkata, meskipun kamu mungkin tidak mengambil bagian secara pribadi, hasilnya tidak akan memperhitungkan ketidaksertaan kamu. Kalau begitu, mengapa harus repot? Aku lebih suka tidak bertaruh daripada mengambil risiko sesuatu yang penting bagi orang lain. Petik 2. Wajah Jun Mosia berubah serius ketika dia berbicara. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, hasilnya bukanlah sesuatu yang bisa aku tahan. Bagi aku, nasib keluarga Miao kamu mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi kebahagiaan seumur hidup dari seorang gadis muda dan polos bukanlah sesuatu yang bisa aku mainkan. Aku tidak bisa memikul kebaikan ini, atau mengkompensasi itu. Petik 2. Jun Mosia benar-benar berbicara dari hatinya. Dia benar-benar tidak mampu menanggung tanggung jawab. Jika dia kalah, masa depan Miao Xiao Miao akan hancur bersamanya. Meskipun Tuan Muda Jun cukup yakin bahwa dia tidak akan kalah, kemenangannya tidak akan jauh lebih baik untuk Miao Xiao Miao bahkan jika dia menang. Identitas aslinya benar-benar menentang misti ilusori manor. Ketika identitasnya terungkap di masa depan, itu berarti akhir Miao Xiao Miao dan bahkan seluruh keluarga Miao. Selain itu, hati seorang gadis muda kemungkinan besar akan ditarik ke masalah ini juga. Bantuan seperti ini adalah sesuatu yang dia tidak akan pernah bisa jelaskan dalam kehidupan ini. Meskipun dalam hati Jun Mosie, dia cukup yakin bahwa Tuan Muda Zan tidak akan serta-merta menghormati taruhannya sehingga memungkinkan Miao Xiao Miao untuk mendapatkan slot dengan mudah jika dia tidak muncul, dia masih tidak akan memaksa masalah ini. Jika kamu benar-benar memilih untuk tidak pergi, hari-hari masa depanmu di Misti Ilusori Manor pasti akan dipenuhi dengan kesulitan. Masa depanmu juga akan menjadi sangat suram. Miao Xiao Miao menatapnya dengan serius dan berkata, sebenarnya, selama aku menemukan cara untuk membatalkan taruhanku dengan Sun King Feng, kamu tidak perlu lagi khawatir memikul tanggung jawab apapun. Batalkan. Jun Mosia mengerutkan alisnya. Taruhan telah ditetapkan, bagaimana bisa dibatalkan? Petik 2. Secara alami ada banyak metode untuk ini. Selama Tuan Muda mau bekerja sama dengan nona muda ini dan menghilang sementara selama beberapa jam atau lebih, taruhan ini secara alami akan mudah dibatalkan. Miao Xiao Miao berkata dengan senyum misterius. Bahkan, aku bahkan bisa membuat Sun King Feng berutang budi padaku. Hahaha, dengan kecerdasan Jun Mosie, dia langsung mengerti artinya, dan tertawa keras. Rencana yang brilian, memang rencana yang brilian. Petik 2. Karena kita sudah memutuskan, mari kita pindah secara terpisah. Sampai jumpa di Drifting Fragrance Lodge sebentar lagi. Miao Xiao Miao menyipitkan matanya dan tertawa nakal. Jun Mosie juga tertawa, dan mengangguk. Kecerdasan Miss memang luar biasa. Yang satu ini selalu yakin pada akalku yang tak tertandingi, tetapi Miss benar-benar berhasil memikirkan metode yang baik dalam waktu singkat. Mall ini sangat rendah hati. Petik 2.
Brotermo terlalu teralihkan oleh masalah ini dan memiliki terlalu banyak kekhawatiran di benakmu. Jadi, wajar jika kamu tidak bisa memikirkannya saat ini. Aku percaya bahwa dengan kecerdasan Tuan Muda, akan mudah bagi kamu untuk menghasilkan solusi yang sama baiknya begitu kamu sudah tenang. Senyum yang malu-malu bisa terlihat di mata Miao Xiao Miao, berkedip sebentar sebelum menghilang. Saudaraku Mo, berani aku bertanya. Ketika kamu mengatakan, kebahagiaan seumur hidup dari seorang gadis muda dan tidak bersalah bukanlah sesuatu yang bisa aku mainkan dengan aku secara alami mengerti itu. Tapi apa arti dari kata-kata, aku tidak bisa memikul kebaikan ini, atau menggantinya? Petik 2. Itu hanya pemikiran acak, tidak ada arti lain. Jun Moxia tersenyum canggung dan berkata, jika dia mengatakan alasan sebenarnya, bukankah itu akan menyebabkan kesalahpahaman? Tidak jelas apa yang ada dalam pikiran Miao Xiao Miao, tetapi wajahnya tiba-tiba memerah, sebelum menjadi pucat. Menggigit bibirnya dengan ringan, dia mengangguk. Kalau begitu, saudaraku, aku akan melihatmu di Drifting Fragrance Lodge. Sampai jumpa di Drifting Fragrance Lodge. Jun Moxia tersenyum ringan dan melambaikan tangannya. Aku akan memberi nona wawasan sebelum pergi, taruhan biasanya dilakukan ketika keadaan benar-benar adil bagi kedua belah pihak. Tetapi kebanyakan orang hanya akan mengakui kekalahan mereka jika satu sisi jauh lebih kuat dari yang lain, memaksa mereka untuk menghormati taruhan mereka. Nona Miao seharusnya tidak terlalu mementingkan taruhan semacam ini. Petik 2. Aku mengerti itu. Namun, dengan status orang-orang ini, mereka seharusnya tidak mampu melakukan hal seperti itu, kan? Miao Xiao Miao berkata dengan ragu-ragu. Ada beberapa yang kata-katanya sepadan dengan emas. Tetapi ada juga beberapa kata yang mirip kentut. Ini bukan apa-apa untuk merasa kagum tentang. Kata Jun Moxia dengan tertawa kecil. Aku hanya mengatakan ini sepintas lalu, Nona harus memahami situasinya dengan lebih jelas di hatimu. Petik 2. Saudaramu terlalu sopan. Apapun yang terjadi, aku masih perlu berterima kasih atas pengingatnya. Miao Xiao Miao tersenyum dan berkata ketika dia membawa Little Bean Sprout bersamanya dan pergi. Ketika keduanya menuruni tangga, mereka berhenti, tetapi dia tidak berbalik. Tubuhnya yang lentur dan lembut menghilang dengan anggun seperti embusan angin, meninggalkan aroma harum yang tidak hilang untuk waktu yang lama. Ketika Miao Xiao Miao mencapai bagian bawah penginapan dan melangkah keluar ke jalan-jalan, dia dengan jelas mendengar suara keras terdengar suara dari atas. Suara itu sangat tajam dan cerah, seperti wajah seseorang ditampar. Tersipu dalam, dia cepat-cepat pergi. Suara itu sebenarnya berasal dari Jun Moxia yang menamparkan wajahnya dengan kejam. Berdiri sendirian di kamar untuk waktu yang lama, dia menggelengkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Jadi sepertinya aku benar-benar tak tahu malu. Dengan desa panjang, sosoknya melintas, dan dia menghilang. Di dalam bangunan paling mewah di Heart Fantasy City, Drifting Fragrance Lodge saat ini terisi hingga kapasitas maksimum. Penginapan yang awalnya mewah dan berkelas telah menjadi jauh lebih megah dan khusyuk hari ini. Penginapan besar ini, yang pada awalnya dibangun dengan banyak kamar kecil, sebenarnya telah sepenuhnya dibersihkan dan kamar-kamarnya dirobohkan. Itu sekarang luas dan luas, membentuk pondok besar yang bisa menampung lebih dari 1.000 orang. Melirik, seseorang hanya bisa melihat lautan rambut hitam dan wajah-wajah muda. Wajah setiap orang dipenuhi dengan ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan, dan mata mereka berkobar karena kegembiraan. Saat bocah fisik bebas dan alami datang, semua orang akan berkumpul bersama dan menghancurkannya. Bahkan jika bakatnya lebih menakjubkan, kita akan memastikan bahwa dia datang dengan alis berkerut dan wajah pahit, dan kembali menangis dan meratap. Sekelompok anak muda duduk di tengah-tengah aula, semuanya tampan dan anggun dengan sedikit cacat yang dapat ditemukan di wajah mereka. Para pemuda ini dikelilingi oleh penjaga yang tinggi dan kuat dari keluarga mereka yang berdiri tidak jauh dari tuan muda mereka. Meskipun kemungkinan tidak akan ada bahaya di sini, para penjaga yang datang dengan tanggung jawab besar tidak akan dengan mudah mengecewakan penjaga mereka. Selain itu, sebuah berita mengejutkan baru-baru ini menyebar ke telinga mereka, bahwa Tuan Muda Gu Feiyu telah meremehkan musuhnya dan pergi untuk menghadapinya sendirian. Meskipun detailnya masih belum jelas, hasilnya adalah dia sekarang dalam keadaan koma dengan hidupnya tergantung pada seutas benang karena bocah fisik bebas dan alami. Bahkan kakeknya Gu Yun yang tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkannya. Hal yang mengejutkan telah terjadi, sehingga semua orang dapat dengan mudah menebak bahwa tantangan hari ini tidak akan sesederhana seperti yang mereka duga. Jika sesuatu terjadi pada tuan kecil di bawah perlindungan mereka, tidak akan ada pilihan lain selain dengan menemukan tali untuk menggantung diri. Tentu saja, ada pengecualian juga. Wang Neng dan Li Jie, dua ahli tingkat tertinggi ini, saat ini ditahan di bawah pondok, wajah mereka pahit dengan kebencian. Waktu berlalu sangat lambat untuk mereka. Dari kelihatannya, anak itu mungkin benar-benar tidak datang. Jika itu masalahnya, bukankah keduanya menjadi domba pengorbanannya, menjadi alat bagi para tuan muda untuk melampiaskan kemarahan mereka? Jika dia tidak datang, para master muda yang menghabiskan begitu banyak waktu menetapkan pemandangan sebesar itu baginya tiba-tiba akan kehilangan target mereka dan pasti akan mencari mereka. Hari tampaknya semakin lambat, tetapi tidak ada yang muncul.
Berbagai tuan muda praktis telah mengeringkan mata mereka dari ketegangan saat mereka menatap jalan dengan tidak sabar. Dengan jaringan kuat mereka, tentu saja akan ada berita yang masuk ke telinga mereka setiap saat. Nona Miao sepertinya sedang berbicara dengan Mo Junye. Nyonya Miao berusaha meyakinkan Mo Junye untuk datang. Nyonya Miao dan Mo Junye masih berdiri di tempat yang sama, tetapi Nyonya Miao tampaknya sangat marah. Tampaknya itu karena Mo Junye ingin pulang tidur dan tidak mau peduli dengan kehidupan dan kematian kedua seniornya. Petik 2. Nyonya Miao sudah turun, tapi Mo Junye itu tidak turun bersamanya. Dia masih di atas. Tiba-tiba tidak ada lagi orang di lantai atas, tidak jelas kemana bocah itu menghilang. Petik 2. Tidak ada penampakannya di timur. Tidak ada apapun di barat. Tidak ada apa-apa di sini. Ketika laporan kembali satu persatu, wajah-wajah dari berbagai tuan muda semakin bertambah amarah. Untuk berpikir bahwa dia berani mengabaikan kita semua. Kita harus tahu, bahwa Misty Illusory Manor bukanlah sesuatu yang hanya dapat dimiliki oleh satu fisik gratis dan alami P sendiri. Kita semua di sini juga mewakili sebagian dari masa depan Misty Illusory Manor. Kamu benar-benar punya nyali untuk mendukung kita semua. Jika semua keluarga besar memberontak bersama, bahkan Lord-Lord Misty Illusory Manor tidak akan mampu menahan tekanan. Mo Junye, apakah kamu tidak ingin tinggal di sini lagi? Kami awalnya hanya bermaksud untuk bermain-main dengan kamu sebentar, tetapi untuk berpikir bahwa kamu begitu sombong dan tidak dapat melihat kebaikan. Bahkan jika kamu bisa bersembunyi selama sehari, bagaimana dengan di masa depan? Dengan semua kekuatan kuat kami bergandengan tangan, kami pasti akan membodohi kamu sampai mati. Kakak laki-laki, anak itu pasti sudah melarikan diri karena dia takut. Pemuda yang disebut-sebut sebagai Misty Illusory Manor, Zhan Yusu, duduk di kursi, berbicara kepada seorang anak muda yang duduk di tengah-tengah kelompok. Jika dia benar-benar lari dari kepengecutan dan tidak muncul, taruhanmu dengan Miss Miao akan dianggap sebagai kerugianmu. Mungkinkah kamu bersedia menyerahkan slot itu dengan mudah? Tentunya itu terlalu tidak layak. Petik 2. Pemuda di tengah memiliki wajah pahat yang tampan dengan alis lurus, dan wajahnya yang berbeda dan tajam. Matanya sedalam danau, tampaknya tak terduga. Ini adalah orang nomor satu dari generasi muda keluarga Zhan, dan juga kakak laki-laki Zhan Yusu, Zhan Qingfeng. Sambil tersenyum ringan, dia menyeringai. Ini masih pagi sekarang, dan hari ini masih belum berakhir. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Tuan Mudamu tidak datang? Taruhan antara Miss Miao dan aku adalah masalah pribadi. Apa yang membuat kamu cemas? Yusu, ketika sampai pada kondisi pikiran kamu masih perlu memperbaiki hati kamu secara menyeluruh. Hati yang gelisah mudah cemas dan cepat marah. Kamu perlu meredam keadaan pikiran kamu di masa depan. Menjadi mudah dipengaruhi oleh emosi adalah tabu dalam kultivasi. Petik 2. Jeda sedikit, Zhan Qingfeng melanjutkan. Dari cara dia berurusan dengan Gu Feiyu, metode orang ini jelas sangat tidak biasa. Temperamennya adalah jenis yang harus membayar kesalahan apapun yang dideritanya. Selain itu, hatinya sangat kejam, menangkap setiap kesempatan yang bisa dia temukan. Orang ini tidak bisa diremehkan. Namun, meskipun metodenya melawan Gu Feiyu sangat menentukan, itu juga mengungkapkan kelemahan. Petik 2. Subscribe Penatua. Kelemahan. Kelemahan apa? Kerumunan melihat ke atas. Semua orang sudah menerima berita tentang masalah sebelumnya, dan mereka semua terkejut. Mereka semua telah meningkatkan penilaian mereka tentang pria baru ini dan tidak memiliki niat untuk meremehkannya. Tapi sekarang Zhan Qingfeng mengatakan dia menemukan kelemahan orang itu, bagaimana mungkin mereka tidak penasaran? Kelemahan Mo Junye ini sama dengan kalian semua. Masalah umum dari semua anak muda, tidak mampu menenangkan emosi mereka. Zhan Qingfeng tersenyum elegan dan berkata dengan sedikit mengangkat alisnya. Alasan mengapa kamu tidak bisa mengendalikan emosimu adalah karena kesombongan dan kesombongan bawaan. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah membiarkan diri mereka mundur dari pertempuran. Jadi dari analisis aku, meskipun dia tahu bahayanya di sini, dia masih akan datang pasti. Ini jelas orang yang meskipun dia tahu dia akan menderita rasa malu dan berakhir dengan pendarahan dari kepala sampai kaki, dia masih akan datang. Kata Zhan Qingfeng dengan senyum tipis. Jika dia benar-benar datang kemudian, kamu tidak boleh memanggilnya idiot. Karena, keberanian untuk menghadapi bahaya besar adalah kualitas paling penting untuk naik ke jajaran ahli puncak. Terutama sekarang, aku percaya bahwa para senior tua yakin bahwa kita pasti tidak akan berani membunuhnya. Dia tahu ini juga, jadi karena tidak ada bahaya nyata, mengapa dia tidak datang? Petik 2. Tapi jika dia benar-benar datang ke sini, penghinaan yang dideritanya pasti akan menemaninya seumur hidupnya. Dalam kehidupan ini, dia bahkan mungkin merasa sulit untuk mengangkat kepalanya lagi. Sebagai salah satu orang yang merencanakan hal-hal ini, aku takut, jadi apakah dia benar-benar berani datang dan menderita jika dia tahu? Zhan Yusu berkata dengan ragu. Tentu saja, jika dia tidak datang hari ini, maka dia akan dipenuhi dengan penyesalan di masa depan. Karena dia melarikan diri tanpa bertarung. Untuk orang biasa, itu tentu saja akan menjadi tindakan ngawur.
Tetapi bagi seorang kultivator yang pandangannya ditetapkan pada puncaknya, tidak diragukan lagi itu adalah iblis yang sangat besar. Setiap kali dia menghadapi tantangan di masa depan, dia akan diingatkan hari ini. Jika dia datang ke sini, itu akan menjadi momen penghinaan. Bahkan, itu bahkan bisa berubah menjadi sumber motivasi baginya di masa depan. Tetapi jika dia melarikan diri dengan kepengecutan, ini tidak diragukan lagi akan memalukan jiwanya yang tidak akan pernah terhanyut dalam kehidupan ini, suatu peristiwa yang tidak akan pernah dia lupakan. Petik 2. Sun King Feng melanjutkan dengan suara percaya diri. Jadi, dia pasti akan datang. Dia harus datang. Petik 2. Taruhan antara Miss Miao dan aku belum benar-benar dimulai. Secara alami, tidak ada pertanyaan apakah aku membiarkannya memiliki slot gratis atau tidak. Sun King Feng tersenyum dan berkata. Semua orang harus menegakkan tubuh dan bersiap-siap. Hari ini, kita akan menghadapi lawan yang sangat langka dengan fisik bebas dan alami. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, hari ini akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi kita. Petik 2. Memang, untuk bisa menonton seorang jenius dengan fisik bebas dan alami hancur di bawah siksaan kita memang akan menjadi momen untuk diingat, kata Zhan Yusu sambil tertawa keras. Belum tentu. Sebelum aku datang ke sini, kakek memberitahu aku satu hal, orang dengan fisik bebas dan alami adalah jenius di antara para jenius di dunia ini. Tidak peduli apa yang mereka pelajari, mereka akan mengambilnya dengan sangat cepat. Karena itu, dia menginstruksikan aku dengan sangat hati-hati. Petik 2. Kerumunan semua menahan napas ketika mereka mendengarkan. Dia mengatakan itu, tidak peduli hal aneh apa yang kamu lihat dari orang seperti itu, kamu tidak boleh terkejut. Karena, itulah fisik bebas dan alami. Jika dia tidak bisa mencapai hal-hal yang menyebabkan orang lain merasa terkejut, itu akan menjadi hal yang paling mengejutkan. Sun King Feng melanjutkan, Tuan Muda Mo ini pastinya adalah lawan yang kuat. Jangan sampai kamu lengah. Kakak, jika anak itu benar-benar berhasil melewati tantangan, apakah kamu akan menyerah atau tidak? Zhan Yusu bertanya ragu-ragu. Tentu saja. Kenapa tidak? Itu hanya sebuah slot, apakah ini benar-benar masalah besar? Sun King Feng mendengus dingin dan berkata, sebagai seorang pria, kita harus secara alami menghormati kata-kata kita. Jika kalah, kita harus siap mengakui kerugian. Manusia hidup dengan kata-katanya, jika kata-kata kami tidak bisa dipercaya dan tidak ada kredibilitas, bagaimana kami bisa mencapai apapun? Petik 2. Tapi, jika gadis itu benar-benar bisa memasuki kebun herbal spiritual, jika dia entah bagaimana menjadi tuan taman herbal spiritual, maka aku akan memiliki harapan yang lebih kecil. Zhan Yusu menatap kakaknya dengan menyedihkan. Kakak laki-laki, mengapa kamu lebih suka memberikan slot yang berharga kepada orang luar daripada kepada adik laki-lakimu sendiri? Bagaimana kalau, mari kita cari alasan acak untuk membatalkan taruhan sebelumnya. Mengapa ada kebutuhan untuk menganggapnya begitu serius? Bagaimana slot yang begitu penting dapat ditentukan oleh taruhan yang tidak ada gunanya? Ini terlalu menggelikan. Petik 2. Omong kosong. Bagaimana bisa taruhan ini menjadi sia-sia? Sun King Feng berkata dengan marah. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku pasti akan kalah? Saat dia memarahi, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hanya ada kecantikan di matamu, dan tidak ada yang lain. Kapan kamu bisa melihat gambaran besarnya? Sudah saatnya bagi kamu untuk menjadi lebih dewasa. Petik 2. Gambar besar. Zhan Yusu memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Meskipun keluarga Miao dalam keadaan menurun dan mereka tidak memiliki junior yang menjanjikan, pakar generasi tua mereka masih menempati sebagian besar dari struktur kekuatan misti ilusori manor. Sun King Feng menegur dengan dingin. Orang-orang itu, tidak hanya sangat kuat, mereka juga sangat sabar. Zhan Yusu tertawa keras, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghargai penggunaan kata-kata kakaknya. Dia jelas memanggil mereka kentut tua abadi, tetapi dengan kata-kata yang sangat sabar. Benar-benar bisa mengutuk tanpa menggunakan kata-kata umpatan. Selain itu, bahkan Mo Junye benar-benar datang, kemenangan atau kekalahan masih harus dilihat. Namun, kemungkinan pihak kita menang masih lebih tinggi, setidaknya 90% ke atas. Sun King Feng mengangkat 9 jari dan tersenyum dingin ketika dia melanjutkan. Tetapi jika dia pada akhirnya tidak datang, itu hanya berarti bahwa persaingan tidak terjadi. Kalau begitu, hasil taruhan hanya bisa menunggu sampai taruhan terjadi. Petik 2. Jadi begitulah adanya. Kakak benar-benar teliti dan pintar. Adik laki-laki ini dipenuhi dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Zhan Yusu berseru dengan penuh kesadaran. Tepat pada saat ini, keributan muncul di pintu, dengan cepat kembali tenang dalam sekejap. Suara menjilat terdengar di depan. Jadi, Lady Miao yang berkunjung, silakan masuk dan duduk. Suara kesal Miao Xiao Miao terdengar. Ada apa untuk bersikap sopan? Aku bisa masuk ke dalam diri aku sendiri. Setelah itu, aroma parfum samar keluar ketika sosok Miao Xiao Miao yang anggun muncul di aula yang luas. Melihat sekeliling di aula, dia mengejek dengan keras. Ada apa dengan Grand Setup? Apakah kamu semua tidak membuat gunung dari molehill? Bahkan jika semua orang khawatir tentang taruhan, tidak perlu sampai sejauh itu. Petik 2.
Seorang jenius langka sekali dalam 10.000 tahun dengan free and natural fisik mengunjungi, jadi tentu saja ada kebutuhan untuk memilih lokasi terbaik. Aku percaya bahwa siapapun akan memperlakukan masalah ini dengan hati-hati. Sun Qingfeng berkata dengan senyum hangat. Terlepas dari apakah hasil akhirnya adalah kemenangan atau kekalahan, tidak ada banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan jenius tertinggi dengan fisik bebas dan alami. Dalam 10.000 tahun ini, hanya 2 orang dengan fisik bebas dan alami yang muncul. Adik perempuan Miao, di mana jenius dengan fisik bebas dan alami. Aku mendengar bahwa kamu berdua mengobrol bersama. Jangan bilang dia takut datang. Petik 2. Tebakan saudara Zan cukup dekat dengan kebenaran. Setelah mendengar bahwa kamu semua telah mengatur sambutan yang begitu besar untuknya, si jenius itu langsung ketakutan. Aku hampir menyeretnya ke sini sendiri sekarang. Namun, bocah itu lebih baik mati daripada menyesuaikan diri, bersikeras kembali ke rumah untuk tidur. Dia bisa menolak untuk datang, tetapi aku tidak bisa. Lagi pula, aku juga cukup tertarik dengan pesta penyambutan ini. Ketika dia mengatakan itu, dia melihat aula besar dengan senyum tipis di wajahnya. Tindakannya ini jelas mengatakan, banyak dari kamu tidak siap untuk apapun. Bahkan jika kamu melalui semua jenis upaya untuk mempersiapkan, jika lawan tidak muncul, apakah ada artinya di dalamnya? Tidak akan datang. Meskipun semua orang juga bertanya-tanya dalam hati mereka apakah jenius fisik bebas dan alami ini akan takut setelah mengetahui bahwa kelompok besar telah berkumpul untuk menantangnya, dan jujur, banyak dari mereka sudah menduga bahwa dia mungkin tidak datang. Jika mereka ada di sepatunya, mereka pasti akan memilih untuk melarikan diri juga. Namun, ketika mereka mendengar konfirmasi dari mulut Miao Xiaomiao, semua orang masih sangat gelisah. Bajingan itu, dia tidak datang. Apakah dia masih laki-laki? Mata Zhan Yusu bersinar ketika dia mengutuk. Begitu banyak dari kita yang menunggu di sini, dan dia tidak muncul karena dia tidak mau. Untuk apa dia mengambil kita? Apakah kita bodoh baginya untuk bermain-main? Petik 2. Kata-kata Zhan Yusu telah membangkitkan kemarahan semua orang di aula. Meskipun mereka semua memahami situasi saat ini dan bahkan bisa berempati dengan pilihan Mo Junye, sifat manusia adalah seperti itu. Tidak apa-apa bagi mereka untuk merencanakan dan memainkan orang lain sebagai orang bodoh. Tetapi ketika giliran mereka untuk dibodohi, terlepas dari keadaan yang lain, mereka akan membuang semua pikiran ini ke pikiran mereka. Persis, Mo Junye yang terkutuk ini. Hanya karena dia memiliki fisik bebas dan alami, dia tidak menempatkan salah satu dari kita di matanya. Untuk mempermalukan kita seperti ini hari ini, kita pasti tidak akan membiarkan masalahnya. Kami tidak akan gampang menidurinya lain kali. Seorang pemuda berjubah hijau berkata dengan gigi terkatup. Jadi bagaimana jika dia memiliki talenta yang lebih baik daripada kita? Dengan sikap sampah dan nyali pengecutnya, meskipun bakatnya lebih besar, fondasinya terlalu buruk. Setidaknya dalam 100 tahun, dia tidak akan pernah cocok dengan kita. Dengan kata lain, kita bisa menginjaknya setidaknya 100 tahun. Petik 2. Seorang pemuda berjubah putih mendengus dengan gelisah dan berkata dengan senyum dingin. Bahkan jika dia memiliki fisik bebas dan alami, 100 tahun ke depan akan menjadi tahun yang panjang dan memalukan baginya. Setiap hari akan terasa seperti setahun, dan dia akan menginjak tanah seolah-olah dia berjalan di atas es tipis. Adapun setelah 100 tahun, kita semua di sini sudah akan memegang posisi penting. Jika dia ingin membalas dendam, itu akan merusak dirinya sendiri juga. Bahkan jika dia berani melakukan semua untuk membalas dendam, tidak akan ada faksi yang bersedia memihaknya. Mo Junye terkutuk ini, bahkan jika dia bisa menghindari hari ini, besok, dan lusa, bisakah dia bersembunyi dari kita selamanya? Hari ini, dia sudah menyinggung semua pemuda berbakat di Misty Illusory Manor. Benar-benar tidak bijaksana. Petik 2. Sun Qingfeng menunduk dan mengerutkan alisnya dengan ringan. Kenapa dia tidak datang? Ini tidak masuk akal. Hal ini benar-benar aneh. Mungkinkah dia tidak takut membentuk iblis jantung, memengaruhi kultivasi masa depannya? Ini benar-benar sulit untuk dipahami. Mungkinkah ia tidak memiliki keinginan untuk tumbuh lebih kuat? Petik 2. Biasanya, Sun Qingfeng tidak akan salah dengan analisisnya. Mo Junye, dengan kultivasinya yang lemah pasti akan terganggu oleh iblis jantung jika dia tidak menerima tantangan karena takut. Bahkan jika dia memiliki fondasi sempurna dari fisik bebas dan alami, masih akan sulit untuk maju di masa depan. Subscribe Penatua. Tapi itu di bawah prasyarat kultivasi Mo Junye menjadi lemah. Bagaimana Sun Qingfeng tahu bahwa kultivasi Tuan Muda Jun telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan untuk sepenuhnya mengabaikan perangkap jahat yang dirancang oleh para pemuda ini dengan susah payah? Kesalahan penilaian yang besar ini sudah cukup untuk sepenuhnya melampaui semua tebakan Sun Qingfeng. Karena tidak ada yang akan membayangkan bahwa pemuda ini dengan tingkat kultivasi yang tampaknya sampah sebenarnya akan menjadi ahli super mega. Apa yang ada di sana untuk tidak dimengerti? Brother Zhan, analisis kamu didasarkan pada sudut alasan logis. Namun kali ini, tindakan Mo Junye ini terlalu tidak logis. Haha, pemuda berjubah hitam lain tertawa. Tidak logis, apa maksudmu? Seseorang bertanya.
Dugaanku adalah bahwa jenius fisik bebas dan alami kita ini kemungkinan besar bahkan tidak menyadari apa itu iblis hati, karena penanamannya yang buruk. Bagaimana dia bisa takut pada gigitan iblis? Petik 2. Pemuda berjubah hitam itu menyeringai dan berkata, iblis jantung adalah sejenis penghalang mental yang hanya muncul ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat yang cukup kuat. Tetapi dengan tingkat kultivasinya saat ini. Petik 2. Dia mengerutkan alisnya dan ekspresi yang bertentangan muncul di wajahnya saat dia bertanya-tanya. Aku tidak yakin apakah dia saat ini di level Golden Swan, atau apakah itu Silver Swan. Mungkin dia berada di Swan Key level 7 awal, level 8, atau level 9. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia langsung mencengkeram perutnya dan tertawa terbahak-bahak. Kerumunan itu juga meledak menjadi tawa liar, bersorak dan mengejek dengan gembira. Jelas sekali, semua orang setuju dengan alasan ini. Tidak mungkin. Zhan Qingfeng mengangkat kepalanya dan mengerutkan alisnya dengan pikiran yang dalam. Bahkan jika dia tidak tahu, apakah Santo Kaisar Cao juga tidak tahu. Dengan kultivasi senior, pelajaran pertama yang akan dia berikan setelah mengambil seorang murid pastilah untuk menekankan pentingnya menjaga hati seseorang. Selain itu, ia masih memiliki dua saudara senior yang ditahan di sini oleh kami. Kehidupan mereka ada di tangan kita, tetapi dia hanya mengatakan dia tidak akan datang. Hal ini tidak masuk akal. Pasti ada alasan yang lebih dalam. Petik 2. Mengenai alasan apa yang lebih dalam, aku tidak tertarik menebak-nebak di sini bersamamu. Tapi Tuan Muda Zhan, seharusnya bukan saatnya bagi kita untuk menyelesaikan taruhan kita. Niao Xiao Miao menatapnya dengan dingin dan berkata. Untuk beberapa alasan, pemuda-pemuda luar biasa di depannya tiba-tiba semuanya tampak sangat menjengkelkan matanya, tanpa ada yang menjadi pengecualian. Mengapa mereka semua tampak begitu dangkal? Dibandingkan dengan Mo Junye, itu benar-benar seperti perbedaan antara langit dan bumi. Taruhan. Zhan Qingfeng tidak bisa membantu tetapi untuk mengangkat kepalanya dengan jengkel karena dia terganggu dari pikirannya. Iya, taruhan awal kami adalah kamu semua tidak akan berhasil mempermalukannya. Tetapi sekarang, dia bahkan tidak muncul. Apapun alasannya, dia tidak muncul berarti kamu gagal mempermalukannya. Kalau begitu, itu berarti aku sudah menang. Niao Xiao Miao menunjukkan sedikit senyum di wajahnya ketika dia mengatakan itu. Kata-kata adik perempuan Niao menarik. Taruhannya belum dimulai, jadi bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu telah menang? Zhan Qingfeng belum berbicara, tetapi Zhan Yusu langsung memotong dan berkata dengan senyum dingin. Selain itu, Mo Junye yang melanggar janji hari ini, bukan kita yang mencoba untuk tidak jujur. Untuk adik perempuan Niao untuk mengklaim kemenanganmu sekarang, aku khawatir masih terlalu dini. Petik 2. Rusak janji. Niao Xiao Miao mendengus dingin dan memutar matanya. Aku ingin tahu dari mana Tuan Muda kedua mendapatkan kata-kata, melanggar janji. Siapakah di antara kamu di sini yang membuat janji untuk bertemu di sini? Aku ingat bahwa tidak seorang pun dari kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi bagaimana mungkin ada janji temu? Pada akhirnya, masalah hari ini tidak lebih dari keinginan sepihak yang memihak kamu untuk mengatur pertemuan ini. Tetapi ketika orang lain tidak muncul, menjadi orang yang melanggar janji. Apakah ada garis pemikiran di dunia ini? Petik 2. Niao Xiao Miao memandang Zhan Yusu dengan jijik. Zhan Yusu, sepertinya kamu cukup terlatih dengan urusan sepihak seperti ini. Tidak mungkin kamu membuat semua janji seperti ini kan? Petik 2. Telinga Zhan Yusu berubah merah dan dia mengangkat suaranya. Tidak peduli apa, ingin mendapatkan slot berharga tanpa kompetisi yang tepat terlalu berlebihan. Kami tidak mencoba untuk mundur tanpa malu-malu, tetapi tidak peduli apa, semuanya harus menunggu sampai setelah kompetisi. Itu akan menjadi satu-satunya cara agar ini adil. Petik 2. Mendengar itu, Niao Xiao Miao tertawa dingin. Kalau begitu, boleh aku bertanya kapan Tuan Muda kedua Zhan, setelah kompetisi? Zhan Yusu, kata-kata kamu itu benar-benar menggelikan. Pihak lain belum muncul bahkan sampai sekarang, dan kesempatan kamu untuk mempermalukannya telah berlalu. Bahkan jika kamu tidak mau menyerah dan bersikeras untuk terus menantangnya, kamu masih perlu mencari peluang lain. Dan kesempatan ini bisa besok, lusa atau mungkin bulan depan. Bahkan tidak mungkin pertandingan kamu ini terjadi tahun depan. Tapi taruhan aku dengan saudaramu adalah memasuki kebun herbal spiritual dalam waktu 5 hari. Zhan Yusu, mungkin kamu berpikir bahwa kami bertaruh pada slot untuk memasuki kebun herbal spiritual dalam waktu 100 tahun. Petik 2. Seluruh wajah Zhan Yusu memerah, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Pada saat ini, Zhan Qingfeng tertawa ringan, membebaskan situasi adik laki-lakinya. Adik perempuan Niao, taruhan itu penting bagimu, dan kakak lelaki ini juga tidak ingin untuk tidak jujur denganmu. Tetapi apakah kamu tidak berpikir bahwa melakukannya seperti ini agak tidak adil? Petik 2. Mata Miao Xiao Miao melebar. Melihat senyum hangat dan lembut di wajah Zhan Qingfeng, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Taruhan secara alami memiliki prinsip menentukan pemenang dan pecundang. Tapi saat ini, kedua belah pihak bahkan belum memulai kompetisi, dan kamu ingin mengklaim hadiah. Keke, adik perempuan Niao, meskipun aku orang yang murah hati, masih belum sejauh itu.
Zhan Qingfeng melanjutkan dengan senyum pahit. Mendengar itu, Miao Xiaomiao langsung menjadi marah. Untuk berpikir bahwa ini bahkan telah diprediksi oleh Mo Junye. Niat awalnya datang ke sini saat ini adalah untuk membatalkan taruhan. Menuju slot ini, dia tidak lagi memiliki harapan di hatinya. Meskipun dia merasakan beberapa penyesalan dan kengganan, itu adalah hasil yang jauh lebih menghibur baginya. Alasan dia menyebutkan taruhan di tempat pertama adalah hanya untuk mencari alasan untuk memulai membatalkan taruhan, dan membiarkan keluarga Zhan berutang budi padanya. Bahkan jika mereka tidak berutang budi padanya, mereka bisa saja memperlakukan taruhan sebagai lelucon. Tapi siapa yang mengira bahwa sebelum dia bahkan bisa menyebutkan itu, pihak lain akan mulai bertindak tanpa malu-malu. Dengan identitas Zhan Qingfeng sebagai tuan muda nomor satu dari Misti Ilusori Manor, dia sebenarnya rela membungkuk ke tingkat seperti itu. Selanjutnya, dia melakukannya dengan cara yang benar. Di matanya, seseorang bahkan tidak akan bisa melihat sedikit pun rasa bersalah. Penuh dengan kebenaran dan hati nurani yang bersih. Dia sebenarnya bisa seperti ini. Bagaimana dia bisa seperti ini? Mungkinkah kata-kata yang keluar dari mulut seseorang dapat ditarik kembali? Makan kata-kata sendiri, benar-benar bisa dilakukan dengan kebenaran seperti itu. Hati Miao Xiaomiao langsung menjadi kecewa, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak mengingat kata-kata Mo Junye yang telah berbicara kepadanya sebelum dia pergi. Apa yang disebut, sarukan bertaruh, mau kalah, semuanya tergantung pada kehendak langit, sebenarnya hanya kata-kata indah yang dikatakan orang-orang di permukaan. Kebanyakan orang hanya akan mengakui kekalahan mereka jika satu sisi jauh lebih kuat dari yang lain, memaksa mereka untuk menghormati taruhan mereka. Tetapi jika manfaat dari kedua belah pihak sangat terlibat, bukan hal yang mustahil bagi seseorang untuk kembali pada kata-kata mereka. Karena itu, Miss Miao seharusnya tidak terlalu mementingkan taruhan semacam ini. Di dunia ini, lebih sering terjadi bahwa semakin tinggi harapan kamu, semakin besar kekecewaannya. Seringkali ada hal-hal yang tidak berjalan seperti yang kita harapkan dalam hidup. Jika kamu terlalu menghargai sesuatu, itu tidak baik. Petik 2. Pada saat itu, dia hanya memberinya senyum ala kadarnya dan pergi dengan tergesa-gesa. Dari sudut pandangnya, bakat sastra Tuan Muda Mo ini memang bagus, tetapi upaya terus-menerus untuk memfitnah Zhan Qingfeng agak tak tertahankan, dan dia tidak bisa membantu tetapi sedikit menurunkan evaluasinya tentang dia. Bahkan, dia merasa agak kecewa di hatinya. Jika hati dan pikiran seseorang begitu sempit dan tak kenal ampun, meskipun bakatnya mungkin hebat, karakternya tidak akan terlalu dikagumi. Tetapi dihadapkan dengan situasi ini sekarang, kata-kata itu memang tampak jauh lebih masuk akal. Waktu mengubah banyak hal. Hanya dalam waktu singkat, ucapan fitnah dan rendah moral itu tiba-tiba menjadi kata-kata bijak yang jujur. Pada saat itu, hasilnya sudah jelas, namun Zhan Qingfeng menolak mengakui kehilangannya. Kemudian, bahkan jika Mo Junye ada di sini dan telah benar-benar mengalahkan setiap orang dari mereka, mereka mungkin masih tidak mengakui kehilangan mereka. Seperti yang dikatakan Tuan Muda Mo, di depan manfaat besar, semua yang disebut moral, janji, dan keadilan, bahkan tidak setipis selembar kertas. Selain itu, ini menyangkut slot masuk yang sangat penting ke kebun herbat spiritual yang akan menjamin pelestarian keluarga seseorang selama ribuan tahun. Saat ini, meskipun Zhan Qingfeng telah kalah, dia bisa saja memilih untuk menolaknya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi jika itu adalah dia yang kalah, mereka pasti akan menancapkan gigi mereka padanya, menolak untuk melepaskannya. Mereka akan menggunakan segala macam metode untuk memaksanya menyetujui. Miao Xiaomiao bahkan dapat meramalkan bahwa jika posisi mereka diubah sekarang, mereka bahkan mungkin akan memaksanya untuk menikahi Zhan Yusu. Karena mereka mampu melakukan metode seperti itu, harapan seperti apa yang masih bisa dia tahan untuk mereka? Miao Xiaomiao tersenyum tipis, matanya malah berubah tenang. Untuk beberapa alasan, dia sebenarnya tidak menjadi marah. Ketika dia memikirkan wajah polos dan lurus Mo Junye, dia tidak bisa menahan nafas. Kamu benar. Aku salah paham dengan kamu karena penglihatan aku terlalu pendek. Mo Junye jelas telah melihat hal-hal ini dan bahkan berusaha keras untuk memperingatkannya dengan tulus. Namun, dia salah paham tentang dia. Pada saat itu, Miao Xiaomiao merasa sangat kecewa pada dirinya sendiri. Tidak heran Tuan Muda Mo tampak sedikit ragu ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Seharusnya karena dia sudah menebak reaksiku. Tetapi setelah beberapa pemikiran, dia masih memilih untuk mengatakannya. Jika bukan karena pengingat itu, yang memungkinkannya untuk melakukan persiapan di hatinya, bukankah dia akan diliputi kemarahan sekarang? Tuan Muda Zhan memang penuh kecerdasan dan skema, setelah sepenuhnya mempertimbangkan setiap aspek taruhan. Apakah itu maju selangkah atau mundur, kamu dapat melakukannya dengan sangat mudah. Adik perempuan ini terlalu naif untuk percaya pada apa yang disebut taruhan ini. Hur. Petik 2. Miao Xiaomiao mengangkat dagunya dengan tenang. Karena itu masalahnya, apakah masih ada gunanya membicarakan taruhan? Terhadap orang seperti Tuan Muda Zhan, adik perempuan ini tidak berani terburu-buru. Mari kita lupakan. Petik 2. Subscribe Penatua. Zhan Qingfeng sangat mengesankan, bahkan di hadapan sarkasme Miao Xiaomiao,
dia masih bisa mempertahankan citranya yang hangat dan ramah. Dia berkata dengan lembut, adik perempuan Xiao Miao telah melebih-lebihkan. Aku katakan sebelumnya, taruhan yang kami buat belum dimulai. Jadi tentu saja tidak perlu membicarakan hal ini. Karena adik perempuan Xiao Miao telah menyarankan untuk membatalkannya, maka bruder ini akan menuruti keinginan adik perempuannya dan mengakhiri perjanjian ini. Sebenarnya, lebih baik begini, kita bisa menghindari menyakiti keharmonisan di antara kita. Petik 2. Dari awal hingga akhir, ia terus mengomel pada kenyataan bahwa taruhan belum dimulai. Makna itu jelas, selama taruhan belum dimulai, maka dia tidak akan kembali pada kata-katanya. Seperti sebelumnya, itu hanya perjanjian lisan, dan itu tidak dihitung sebagai apapun. Tidak hanya itu, dia telah menjual Miao Xiao Miao, membatalkan taruhan. Mereka yang tidak tahu akan berpikir bahwa dia sangat murah hati, membiarkan segalanya berlalu ketika kemenangan jelas ada di tangannya. Seperti yang diharapkan, mereka yang tak tahu malu tidak terkalahkan. Senyum samar muncul di sudut bibir Miao Xiao Miao. Tuan muda pertama Zan benar-benar murah hati. Adik perempuan ini mengucapkan terima kasih karena telah meninggalkan rahmat. Jika Tuan muda pertama Zan suatu hari memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Tuan muda Mo itu, maka sister kecil ini dengan tulus berharap kamu kembali dengan kemenangan besar. Petik 2. Ekspresi kemarahan samar melintas di wajah tampan Zan Qingfeng. Dengan kemampuan dan kebijaksanaannya, bagaimana dia tidak bisa mengatakan bahwa Miao Xiao Miao mengejeknya dengan sarkastis. Tetapi dia tidak mengatakan hal lain, tidak ada yang hadir adalah orang bodoh, dan mereka semua tahu bahwa dialah yang salah dan telah bertindak tanpa malu setelahnya. Jadi dia hanya bisa menyedotnya sementara pihak lain mengejeknya. Kalau tidak, akan lebih memalukan bagi dirinya sendiri. Dia merajuk dalam hati dan berpikir untuk dirinya sendiri. Beraninya kamu, gadis bodoh berlidah tajam. Tuan muda ini tidak bisa repot berurusan dengan kamu sekarang, aku akan membiarkan kamu menjadi sombong sekali. Saat kamu menikah dengan keluarga Zan di masa depan, aku akan memberimu pelajaran. Karena taruhan telah dibatalkan, maka saudari kecil ini akan pergi sekarang. Aku berpikir bahwa aku akan dapat menonton pertunjukan yang bagus di sini hari ini, tetapi aku tidak membayangkan bahwa hasilnya akan sangat mengecewakan. Suasana hati aku yang baik selama bertahun-tahun akhirnya semuanya hancur. Dia menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Nada bicara Miao Xiao Miao penuh dengan kekecewaan dan kemurungan. Selama bertahun-tahun, dia selalu berpikir bahwa terlepas dari banyak debaucis di keluarga Zan, tuan muda pertama dari keluarga Zan ini, yang secara publik dikenal sebagai tuan muda nomor 1 di Misty Illusory Manor, Zan Qingfeng, berbeda dari yang lain. Dan dia dengan tulus memandangnya sebagai kakak laki-laki. Bahkan apa yang disebut taruhan yang mereka miliki hanyalah lelucon kecil yang tidak berbahaya di antara mereka. Tapi hari ini, di hadapan kepentingan mutlak, wajah ramah Zan Qingfeng tiba-tiba menjadi sangat asing, sampai-sampai dia tidak berani mendaftarkannya sebagai dia. Dan ini adalah warna asli Zan Qingfeng. Jadi semuanya sebelumnya, hanyalah caranya menyembunyikan diri sejatinya. Tidak sedikit pun yang tulus sama sekali. Miao Xiao Miao merasa sakit hati dan sungguh-sungguh sedih. Keberadaan yang selalu dianggap sebagai kakak laki-laki, di hadapan kepentingan, mampu melakukan pengkhianatan yang saksama. Wanita adalah makhluk emosional. Tidak peduli seberapa cerdas atau pintar dia tidak dapat melarikan diri dari lingkaran aneh ini di luar pemahaman mereka. Kecuali dia mengalaminya secara pribadi, dia tidak akan pernah bisa memahami bagaimana rasanya. Miao Xiao Miao tidak berhasil memenangkan pertaruhan yang sudah ada di tangannya hari ini, tetapi ia berhasil benar-benar melihat warna asli seseorang dan merasakan rasa emosi yang pahit. Zan Qingfeng pura-pura memintanya untuk tinggal, tetapi Miao Xiao Miao bersikeras untuk pergi. Tuan muda pertama Zan juga merasa sedikit malu, jadi dia tidak mencoba memaksanya untuk tetap tinggal. Tetapi ketika Miao Xiao Miao baru saja berbalik untuk pergi, suara yang jelas dan gembira tiba-tiba terdengar. Ya, aku dengar kalian semua tuan muda telah menyiapkan jamuan untuk adik lelaki ini, dan aku takut aku akan terlihat kasar jadi aku secara khusus melakukan perjalanan kembali untuk mengganti pakaian. Lalu aku cepat-cepat bergegas, tetapi aku tidak mengharapkan kesempatan sebesar itu. Itu benar-benar bukan perjalanan yang sia-sia. Petik 2. Keajaiban legendaris dengan fisik bebas dan alami, Tuan Muda Mo Junye, berjalan masuk, berseri-seri dari telinga ke telinga, tampaknya kewalahan oleh kehormatan itu. Dia melihat tampilan pondok yang mempesona dan berseru dengan takjub. Dia berkata, dengan malu, ayaya, skala ini. Benar-benar hebat. Tuan Muda, saudara, sebenarnya pikiran kamu sudah cukup. Sederhana akan dilakukan, mengapa harus melalui semua keributan? Ini, aku benar-benar merasa tidak enak tentang ini ya. Petik 2. 2 kilau cahaya dingin muncul di mata Zan Qingfeng, dan dia hampir meledak karena marah. Jika kamu datang lebih awal, maka aku tidak perlu menjadikan diri aku orang yang tercela di hadapan Miao Xiao Miao dan yang lainnya. Maka aku tidak perlu kembali pada kata-kata aku dan menelan apa yang aku katakan.
Dan aku bahkan dapat menggunakan udik negara ini untuk membuat Miao Xiao Miao kehilangan taruhannya dan tidak hanya memotong harapan Miao Xiao Miao memasuki kebun herbal spiritual, tetapi memanfaatkan ini untuk membuat kecantikan nomor satu di Misty Illusory Manor salah satu gundikku. Dan aku bisa menggunakan ini sebagai kesempatan untuk secara perlahan melahap semua pasukan keluarga Miao. Tetapi hanya karena Beatrice Start ini terlambat selangkah, semua yang telah aku rencanakan sia-sia. Dan sekarang bajingan ini ada di sana, kagum dengan perlakuan mewah. Ini tidak bisa ditoleransi. Kamu adalah Mo Junye. Aku Zhan Qingfeng, tuan muda pertama dari keluarga Zhan. Juga orang yang mengorganisir pesta penyambutan ini. Zhan Qingfeng langsung beralih, dari sikapnya yang hangat dan ramah diarahkan ke Miao Xiao Miao menjadi pesta yang dingin dan dingin. Seolah-olah hari musim semi di mana bunga-bunga bermekaran tiba-tiba berubah menjadi hari yang dingin dengan badai salju. Tatapan dingin keluar dari matanya yang panjang dan sempit, menatap tepat pada Jun Moxie. Seperti harimau yang melihat mangsanya. Semua empu muda lainnya mengambil kesempatan untuk memperhatikan fisik alami bebas dan alami yang legendaris ini. Tetapi mereka semua tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa ada perbedaan besar antara reputasi dan penampilan. Anak ini benar-benar terlihat terlalu polos. Itu adalah jenis kejernihan di mana kamu seharusnya tidak dapat membedakannya jika kamu melemparkannya ke kerumunan. Lebih baik mendengarnya daripada bertemu dengannya, jika tidak, kamu akan kecewa. Tapi seseorang seperti ini sebenarnya adalah orang dengan fisik bebas dan alami yang legendaris. Seketika, mata semua orang menjadi lebih gelap dan ada bekas-bekas penghinaan dan kebencian dalam penampilan mereka. Miao Xiao Miao menyaksikan Zhan Qingfeng dengan cepat mengenakan topeng lain, bahkan udara di sekitarnya menjadi jauh lebih dingin. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan hatinya menjadi dingin. Aku ingin tahu berapa banyak wajah yang dimiliki tuan muda nomor satu dari Misty Illusory Manor ini. Tiba-tiba dia merasa agak takut. Selain menjadi emosional, wanita memiliki satu karakteristik unik lainnya, pikiran mereka dipengaruhi oleh persepsi langsung mereka. Ketika dia melihat seseorang sebagai orang baik, maka apapun yang terjadi, cara mereka melakukan sesuatu dan secara otomatis akan dianggap baik. Tetapi jika suatu hari, orang ini tiba-tiba mengubah kesannya pada mereka, maka semua berbagai kerja keras dan upaya yang dilakukan sebelumnya akan langsung naik dalam gelembung. Dan tidak peduli apa yang dilakukan orang itu setelah itu, semuanya akan dibenci dan tidak ada perbedaan. Dari tumpukan kotoran anjing. Dan dia bahkan akan curiga tentang semua yang dia alami sebelumnya. Apakah mereka semua penipuan yang dilakukan oleh orang itu? Dengan demikian, banyak saudara tiba-tiba jatuh cinta. Dan ketika mereka bertemu di waktu berikutnya, mereka tampak bahkan lebih menyinggung daripada musuh, dan para wanita penuh penghinaan dan jijik terhadap mereka. Sementara dia masih bingung dan tidak tahu di mana tepatnya dia menyinggung kekasihnya. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat umum. Wanita seringkali tidak dapat memahami diri mereka sendiri, jadi apalagi pria yang bukan wanita. Tetapi saat ini, Miao Xiao Miao hampir tertawa terbahak-bahak melihat penampilan tuan muda Mo yang kewalahan. Orang ini benar-benar hebat dalam bertindak apapun dia bertindak, meniru segalanya dengan sempurna. Ekspresi itu benar-benar seperti udik desa yang tiba-tiba tiba di sebuah kota besar dan menarik perhatian banyak orang. Ekspresi kegembiraan namun kebingungan itu digambarkan tanpa celah. Keahlian akting yang sempurna. Ya, ini rendah. Kakak ini adalah Mo Junye, orang yang memiliki fisik bebas dan alami. Legenda di hatimu. Semua orang, kamu tidak harus cemburu. Kamu tidak bisa mendapatkan hal ini dari cemburu atau iri. Petik 2. Mo Junye, ini tampak seolah-olah dia berniat berada di posisi rendah, tetapi untuk beberapa alasan, dia berubah pikiran, seolah-olah menyadari bahwa dia berada di posisi yang sama dengan semua orang lain, atau bahkan lebih tinggi dari mereka. Seketika mengoreksi kesalahannya sendiri, dengan gembira, berbicara dengan bangga dan bahkan menyebut dirinya sebagai kakak ini. Bahkan beberapa ucapan terakhirnya hanyalah kata-kata kesombongan. Semua tuan muda ini sangat marah dengan udik negara ini bahwa mereka akan mengalami stroke. Bukannya mereka tidak pernah bertemu dengan orang bodoh, yang belum pernah melihat yang seperti ini ya. Mo Junye ini benar-benar bodoh. Untuk berpikir bahwa fisik bebas dan alami yang legendaris yang akan muncul dalam 10.000 tahun telah jatuh pada seseorang seperti ini, langit benar-benar buta. Tapi kalimat tuan muda Mo berikutnya hampir membuat Zhan Qingfeng pingsan karena marah. Tapi, Zhan Qingfeng, tuan muda pertama Zhan. Ini, dia tampak seperti kesulitan mencari kata-kata yang tepat. Ada apa? Zhan Qingfeng menekan amarah yang naik di hatinya. Tuan muda Zhan, sepertinya kamu tidak melakukan sebaik yang kamu inginkan. Di Misty Illusory Manor, aku tahu dari cara kamu memperkenalkan diri, kamu sangat bangga dan tampaknya berpikir bahwa kamu memiliki reputasi yang hebat. Sebenarnya, aku bisa memahami perasaan kamu. Petik 2. Meringkuk sedikit, tuan muda Mo dengan ragu berkata. Sejak aku tiba di Misty Illusory Manor, aku praktis bertemu dengan semua tokoh penting. Santo Kaisar Cao juga akan secara khusus menunjukkan beberapa yang sangat penting, sehingga adik lelaki ini memiliki kesan mendalam terhadap semua tokoh utama ini.
Tapi aku sepertinya tidak pernah mendengar reputasi Tuan Muda pertama Zan. Sepertinya kamu tidak melakukan yang baik di Misty Illusory Manor. Mungkin seperti aku di dunia luar. Ai, hal-hal tidak berjalan seperti yang kita inginkan, sangat sulit bagi kita untuk berjalan di dunia saat ini. Aku sangat kasihan padamu, aku sungguh-sungguh. Aku dapat dianggap memiliki reputasi yang cukup sekarang. Aku bisa melindungimu sekarang, kamu mengerti maksudku, kan? Petik 2. Zan Qingfeng hanya merasakan gelombang kemarahan mengalir deras di tenggorokannya. Subscribe Penatua. Dia telah menggunakan nada sombong yang luar biasa untuk memperkenalkan dirinya, latar belakangnya, bahkan menunjukkan kekuatan dan pengaruhnya yang kuat. Niatnya jelas untuk menunjukkan kekuatannya pada fisik bebas dan alami ini. Ini adalah strategi pertempuran memaksa orang menyerah tanpa harus bertarung. Selama lawan menunjukkan ekspresi terkejut atau terkejut, Zan Qingfeng akan menekannya secara mental. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang lain itu sama sekali tidak pernah mendengar namanya. Dan berpikir bahwa dia melakukan yang buruk dan berbalik untuk menghiburnya. Dan dengan cara seseorang dari posisi yang lebih tinggi, mengasihani seorang saudara kecil. Kesalahan yang tak terduga ini membuat Zan Qingfeng merasa seolah-olah dia baru saja memukul udara. Apakah Tuan Muda pertama Zan yang perkasa ini perlu dilindungi? Zan Qingfeng hampir merobek orang ini dengan fisik bebas dan alami hidup-hidup. Pihak lain hanya tampak tidak bersalah. Tapi ini adalah serangan paling ganas kepada orang-orang yang sangat sombong seperti Zan Qingfeng. Niao Xiao Miao benar-benar hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi dia masih bisa menahan diri. Dia bisa mengatakan bahwa kecuali Mo Junye ini benar-benar menghancurkan semua orang yang hadir di sini hari ini, dia pasti tidak akan pergi. Memalukan. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu berbicara dengan Big Brother Zan seperti ini. Pemuda berjubah hijau itu melangkah keluar, menunjuk jarinya saat dia memarahi. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Aku menemukan Brother Zan ini sangat senang melihat kalau tidak mengapa aku setuju untuk melindunginya. Tapi aku ingin tahu siapa Tuan Muda ini. Petik 2. Tuan Muda Jun memandangnya dengan geli. Dia tiba-tiba berseru dengan iri. Wow, pakaian saudara benar-benar indah. Hijau yang begitu memikat, benar-benar indah, Tuan Muda ini, kemunculanmu yang tiba-tiba membuatku merasa seolah-olah aku tiba-tiba melihat bambu di gunung, sungguh udara segar, Satu-satunya belas kasihan adalah, meskipun Tuan Muda, kamu mengenakan warna hijau dari kepala sampai kaki, semuanya baik-baik saja kecuali untuk satu ketidaksempurnaan kecil. Dia memandangnya dari kiri, kanan, atas, dan bawah. Apa ketidaksempurnaan itu? Pemuda hijau itu bertanya dengan marah. Ketidaksempurnaannya adalah, sangat disayangkan rambutmu hitam, jika kamu memakai topi yang warnanya sama, tentu saja itu akan menjadi sentuhan akhir yang akan menyebabkan kegemparan di seluruh Misty Illusory Manor bermalam. Menjadi legenda abadi, kamu dapat mempertimbangkannya, itu bisa dilakukan. Petik 2. Pemuda berpakaian hijau itu langsung mengerti arti di balik kata-kata itu. Seluruh tubuhnya bergetar karena marah. Dia berharap bisa maju terus dan mencekik bajingan ini sampai mati. Kenakan topi yang warnanya sama. Ini hijau. Cek. Kamu adalah selingkuh satu. Seluruh keluarga kamu adalah kakol. Sialan, kamu pikir ayah ini tidak dapat menemukannya. Aku percaya semua orang tahu bahwa aku adalah orang dengan fisik bebas dan alami. Apa yang dikatakan Tuan Muda Mo hampir membuat semua orang meledak karena marah. Aku juga mengerti bahwa kakak lelaki ini adalah legenda di hatimu. Dia menggelengkan lengan bajunya dengan sikap sombong dan puas, menggelengkan kepalanya perlahan saat dia berbicara. Kakak laki-laki ini tidak ada di dunia pugilistik, tetapi legenda kakak laki-laki ini ada di seluruh dunia pugilistik. Reputasi terkenal itu letih, reputasi terkenal letih. Kakak lelaki ini sebenarnya sangat low profile, benar-benar sangat low profile. Petik 2. Setiap orang memiliki keinginan besar untuk memuntahkan darah. Bintang ini sebelum mereka semua senang dengan dirinya sendiri, berperilaku seolah-olah dia tidak tahu nilai dan nilainya sendiri, tanpa malu-malu memikirkan dirinya sendiri. Jika bukan karena sekelompok yang tergantung dari selangkangannya, dia mungkin akan dengan mudah melonjak ke langit. Semua orang marah, memiliki keinginan untuk maju ke depan pada saat yang sama untuk menjepit orang yang tak tahu malu ini ke tanah. Lalu pecah krisannya berulang kali dengan kejam selama 100 tahun. Start ini benar-benar tidak tahu malu. Tuan Muda Mo benar, kamu memang saat ini menjadi legenda Misty Illusory Manor. Satu-satunya legenda. Petik 2. Zan Qingfeng mengambil napas dalam-dalam dan melanjutkan. Tapi kita semua di sini memiliki kesamaan. Kita semua adalah orang yang pragmatis. Kami tidak percaya pada legenda. Secara alami, jika beberapa legenda berpikir dia adalah legenda dan mencoba melangkah di atas kepala kita tanpa kemampuan. Maka bahkan jika legenda ini memiliki semua kemampuan dunia, kita semua masih ingin mencari bimbingannya. Hanya dengan meyakinkan kita semua dia bisa menjadi legenda nyata. Legenda abadi. Dan secara default, orang nomor satu di antara generasi muda Misty Illusory Manor. Petik 2. Zan Qingfeng berkata perlahan dan mengancam. Tuan Muda Mo,
aku yakin kamu pasti akan mengerti dan setuju dengan apa yang aku katakan. Sepakat, tentu saja aku setuju. Kamu benar sekali. Keajaiban dengan fisik bebas dan alami ini menganggukkan kepalanya, menyeringai. Tapi apa yang Tuan Muda Pertama Zan maksudkan tentang beberapa legenda berpikir dia adalah legenda? Apa artinya itu? Aku benar-benar minta maaf, aku tidak pandai kata-kata. Meskipun memiliki talenta besar untuk memiliki kepercayaan diri, tapi... Tuan Muda Pertama Zan, apakah kamu mengucapkan Twister atau Dogerel? Kedengarannya sangat halus, tapi itu tidak langsung ke intinya, jadi aku tidak cukup memahaminya. Kenapa kamu tidak mengulangi dirimu lagi? Hehehe, ucapnya sambil menggaruk kepalanya. Miao Xiao Miao benar-benar tidak tahan lagi, akhirnya tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar mempermainkan semua orang, tetapi ekspresinya sangat tulus dan langsung. Ah bakat. Raja layar perak, jika ada di dunia ini. Kamu tidak mengerti. Bakat yang luar biasa. Izinkan aku menjelaskannya kepada kamu, kakakku berarti di Misty Illusory Manor sekarang, ada sepotong sampah yang idiot. Dia beruntung dan surga memberkati dia dengan tubuh yang baik, dan dia sebenarnya berpikir untuk menggunakan ini untuk menginjak kepala kita. Sombong dan sombong. Jadi tentu saja, kami ingin memberinya pelajaran yang baik. Zhan Yusu datang dan berkata, dengan nada berbahaya. Siapa orang itu? Sampah yang naik ke sana menggunakan tubuhnya. Dan dia berani menjadi sombong ini. Mo Junye, ini menggosok kepalanya, bahkan meludah di telapak tangannya. Dengan ganas, dia berkata, kalahkan idiot itu sampai mati. Berani-beraninya dia memandang rendah adikku Zhan. Ini tidak bisa diterima. Lalu dia mengambil 2 langkah ke depan dan berjalan di depan Zhan Qingfeng, menepuk pundaknya dengan rasa kasihan yang tak ada habisnya. Dia menghela nafas. Brother Zhan, aku mengerti sekarang, aku akhirnya mengerti keadaan kamu sekarang. Sungguh tragis. Bahkan seorang idiot meremehkanmu. Bisa dilihat seperti apa keadaanmu. Petik 2. Kemudian Tuan Mudamu ini memukul dadanya sendiri dan menyatakan dengan gagah berani. Tapi sudahlah, itu semua adalah hal-hal di masa lalu sekarang. Aku percaya bahwa hal-hal itu tidak akan pernah terjadi lagi, karena aku di sini. Mo Junye ada di sini. Dengan ketenangan seorang penguasa yang legendaris, aku telah tiba. Mulai sekarang, kamu akan dilindungi oleh aku. Aku meyakinkan kamu bahwa kamu akan makan dan minum dengan baik dan akan memiliki banyak uang untuk dibelanjakan. Petik 2. Dia menginjak kakinya, seolah-olah dia telah membuat resolusi besar. Dia berkata dengan gigi terkatup, jika para idiot itu berani meremehkanmu lagi, jangan berdiri di atas upacara. Kamu memiliki kakak laki-laki ini. Kakak laki-laki ini sangat pandai dalam mendisiplinkan para idiot. Petik 2. Pada titik ini, wajah Zhan Qingfeng sudah hijau. Tapi Jun Moxie belum selesai bermain. Dia terus menepuk bahu Zhan Qingfeng dan menangis. Hari ini, demi menjilatiku, kamu membuat jamuan yang begitu besar. Kakak laki-laki ini tahu bahwa kamu menyakiti dirimu sendiri untuk membuktikan harga dirimu, tapi aku terharu. Tenang, jika aku tidak membela kamu, bukankah aku akan terlalu kejam? Petik 2. Apa? Keajaiban idiot ini sebenarnya mencoba untuk mengambil Tuan Muda nomor 1 dari Misty Illusory Manor sebagai bawahan. Semua orang langsung kehilangan kata-kata. Orang ini tidak mungkin kehilangan sesuatu di otaknya. Sorot mata Zhan Qingfeng menjadi semakin menyeramkan. Dia selalu memiliki gerbong yang anggun dan anggun, menaruh perhatian besar pada citranya, tetapi saat ini, dia merasa bahwa dia tidak bisa lagi mentolerirnya. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Bahkan seorang idiot meremehkanmu. Bisa dilihat seperti apa keadaanmu. Tidak peduli bagaimana orang lain mempermalukannya dengan lidah mereka yang tajam, keajaiban fisik bebas dan alami ini benar-benar layak untuk kata ajaib. Dalam satu kalimat, dia bisa mengalihkan topik pembicaraan ke Zhan Qingfeng. Semua orang memarahi dia, tetapi pada akhirnya, sepertinya semua orang menggali otak mereka untuk menghasilkan penghinaan keji untuk menyerang Zhan Qingfeng. Orang ini benar-benar tidak tahu malu, seperti yang diharapkan dari keajaiban yang hanya datang setiap 10.000 tahun sekali. Setelah waktu yang lama, semua orang akhirnya mengkonfirmasi bahwa serangan kata-kata saja tidak cukup untuk menghadapi fisik bebas dan alami yang legendaris ini. Bajingan ini mungkin terlihat seperti orang bodoh, tapi sepertinya dia bukan orang bodoh. Bajingan ini hanya berpura-pura bodoh sejak awal, menyebabkan situasi yang sangat menghibur ini. Jika kamu memiliki komentar, aku akan mendapat balasan. Jika kamu memarahi aku akan memarahi kamu. Jika kamu memarahi aku tanpa menggunakan kata-kata umpatan, maka aku tidak akan menggunakan kata-kata umpatan. Jika kamu menentangku secara langsung, aku akan menjadi liar. Tuan Muda Jun, yang berurusan dengan berbagai perubahan dengan tetap konstan, benar-benar menikmati dirinya sendiri. Mo Junye, hentikan trik murah kamu. Tuan muda ini tidak lagi tertarik dan tidak lagi punya waktu untuk melontarkan omong kosong kepada kamu. Petik 2. Zhan Yusu duduk, terengah-engah. Dia menghirup udara dalam-dalam dan mendapatkan kembali ketenangan setelah melirik wajah kakaknya. Kamu adalah orang yang memiliki fisik bebas dan alami yang legendaris.
Kamu menerima cinta dan pemujaan semua senior saat kamu tiba di Misty Illusory Manor. Semua senior memperhatikan kamu, ini adalah keuntungan kamu yang tidak kami miliki. Kami akui ini, dan kami tidak bisa menyangkalnya. Ini adalah keuntungan alami kamu, dan meskipun kami iri karenanya, tidak ada yang bisa kami lakukan selain mengatakan bahwa kamu beruntung. Tapi kedatanganmu yang tiba-tiba niscaya merampas terlalu banyak sumber daya. Sumber daya itu adalah apa yang kita semua perjuangkan. Sumber daya yang semula milik kita. Kita semua di sini telah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama. Dan kami berada di ambang kesuksesan, tetapi dengan kemunculan kamu yang tiba-tiba, semuanya mulai berjalan seperti kamu. Petik 2. Subscribe Penatua. Kami menolak untuk menerimanya. Seluruh Misty Illusory Manor tidak boleh berputar di sekitar kamu sendirian. Tidak, bahkan jika kamu adalah fisik gratis dan alami. Zhan Yusu mengartikulasikan pro dan kontra dari situasi tersebut. Dia memiliki ekspresi tenang di wajahnya dan tidak ada kemarahan sebelumnya. Sudah cukup untuk mengatakan bahwa semua omelan yang dia lakukan adalah tindakan yang disengaja. Dia tidak hanya secara khusus menunjukkan inti dari konflik antara semua orang dan Jun Mosie, dia, dengan cara yang sangat halus, perlahan-lahan, dan secara diam-diam memprovokasi suasana hati semua orang. Dia harus memprovokasi kebencian dan kemarahan di hati semua guru muda ini, memaksimalkannya, lalu mengumpulkan semua kekuatan itu untuk secara kolektif membuat semuanya menjadi sulit. Kekuatan hanya satu orang, atau satu keluarga saja, mungkin tidak cukup untuk mengguncang posisi fisik bebas dan alami, tetapi semua keturunan keluarga besar di Misty Illusory Manor praktis berkumpul di sini. Apakah para petinggi Misty Illusory Manor akan menyinggung semua pilar masa depan ini demi satu orang saja? Beberapa dari kita maju dengan kecepatan ilahi untuk kultivasi Suan Qi kami, beberapa penuh dengan tipu daya dan pandangan jauh ke depan, mampu menemukan peluang dan menyusun strategi untuk memenangkan pertempuran ribuan mil jauhnya. Beberapa tidak tertandingi dalam penguasaan musik kami. Beberapa sangat bagus dalam seni perhitungan. Beberapa bakat di catur, tidak pernah kalah dalam satu pertandingan. Beberapa mahir dalam seni berbicara, mampu menghasilkan puisi. Ada yang pandai menggambar dan melukis, ada yang pandai mengelola, dan ada yang unggul dalam pertempuran. Petik 2. Zhan Yusu berbicara lebih cepat dalam pidatonya, ekspresinya juga tampak sangat gelisah. Seluruh pondok menjadi sangat sunyi, hanya dia yang berbicara. Mata semua orang tertuju padanya. Semua wajah mereka memerah, dan napas mereka menjadi compang camping ketika mereka mendengarkan. Akhirnya, Zhan Yusu berteriak keras. Semua banyak talenta, yang mana dari mereka yang tidak menonjol? Yang mana yang tidak bekerja dengan hati-hati dengan harapan bahwa senior mereka di keluarga mereka sendiri akan menganggap tinggi mereka? Sehingga mereka bisa mendapatkan tugas itu yang sudah lama mereka rindukan, atau beberapa manfaat yang tidak bernilai satu pun di mata tokoh-tokoh penting dan nyata. Atas dasar apa? Bahwa pada saat kedatangan kamu, tanpa kerja keras atau usaha, kamu dapat mengambil semua hal yang sudah kami lekatkan selama bertahun-tahun dengan begitu mudah. Kapan hal-hal itu disampaikan secara alami dan ditawarkan ke tangan kamu? Kamu hanya perlu menikmatinya tanpa kerja keras. Hak apa yang kamu miliki? Semua orang, katakan padaku, apakah kalian mau menerima ini? Apakah kamu dapat menerima ini? Zhan Yusu menanyai kerumunan dengan keras. Kami menolak untuk menerimanya. Kami tidak mau menerimanya. Semua orang langsung ikut paduan suara. Keras dan jelas. Saat ini, wajah Zhan Yusu tidak lagi setenang saat dia mulai. Dia berteriak serak, dan matanya benar-benar merah. Tapi Jun Mosie bisa melihatnya dengan jelas. Bajingan ini benar-benar berpura-pura. Mungkin semua orang yang dia sebutkan sedang merencanakan semacam tunjangan atau tugas. Tapi itu jelas bukan manfaat yang tidak bernilai satupun di mata tokoh-tokoh penting yang nyata, seperti yang dikatakan Zhan Yusu. Dengan status dan posisi mereka, mengapa mereka menginginkan sejumlah manfaat kecil? Tapi, pidato liberal, Zhan Yusu, mampu memancing semua kemarahan yang dimiliki orang-orang ini dalam skala besar. Perlahan-lahan kembangkan semua dendam kecil yang dimiliki orang-orang ini, dan jadikan itu nyata ke dalam kebencian penuh dan lengkap. Melalui pidato ini, dia benar-benar mendorong Jun Mosie ke posisi yang berlawanan dari semua orang, menjadikannya target dari semua serangan mereka. Bahkan jika dia memiliki fisik bebas dan alami, jika dia benar-benar dikecualikan oleh mereka semua secara kolektif, di masa depan, dia hanya akan bisa berkultivasi diam-diam untuk melewati hari-hari dan menjadi penyendiri. Pidato dan kelihayan Zhan Yusu sangat luar biasa, tetapi upayanya pasti gagal. Karena dia lupa menghitung satu hal yang sangat penting. Prasyarat untuk kesuksesannya adalah bahwa Mo Junye dengan fisik bebas dan alami ini hanya memiliki satu identitas murni. Tapi Jun Mosie tidak peduli tentang mereka. Dengan kultivasi yang Master Jun, dia dapat dengan mudah membuat semua talenta muda ini dan pilar masa depan binasa dengan mengangkat tangannya. Kenapa dia bahkan diganggu oleh mereka? Jika seekor semut meneriaki dinosaurus, memprovokasi dan menantangnya, apakah dinosaurus akan menerimanya? Apakah dia akan takut? Selain itu, setelah aku mencapai cita-cita 7 buah suci berwarna, tentu saja aku akan segera mundur dan melarikan diri dari Misty Illusory Manor.
Kenapa aku harus tinggal lama di sini? Apa yang disebut sumber daya yang akan aku perjuangkan? Betapa konyol dan tidak masuk akal. Setelah kakak laki-laki ini keluar dan melepaskan penyamarannya, aku Jun Mosie. Raja jahat. Adapun kalian semua bajingan berlomba-lomba dan cemburu. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Tuan muda ini benar-benar tidak tertarik untuk mengganggu kamu. Jika bukan karena tujuan akhir aku sendiri, mengapa guru ini tertarik untuk mempermalukan kalian semua di sini? Seberapa besar kesepakatan kamu seharusnya? Jun Mosie terus tersenyum, tidak ada satupun perubahan atau goyah dalam ekspresinya. Dia dengan tenang memandangi para pemuda di sekitarnya, mencatat bahwa mereka semua begitu terprovokasi sehingga mata mereka merah. Beberapa dari mereka bahkan gemetaran, jelas sangat gelisah. Tampilan yang mereka berikan pada Jun Mosie seolah-olah api akan ditembakkan dari mata mereka. Beberapa orang yang paling gelisah tidak mengenakan pakaian mewah, ada dua yang tampak jelas polos, dan bahkan jubah mereka agak tua dan compang camping. Jelas, keluarga mereka tidak terlalu kaya. Jun Mosie bisa tahu dari satu pandangan bahwa anak-anak dari keluarga miskin inilah yang akan bersaing dengannya. Hanya mereka yang benar-benar telah membagi segalanya demi kesempatan untuk mendapatkan persetujuan dari Misty Illusory Manor. Itulah mengapa mereka sebal dan geram pada kedatangan tiba-tiba, fisik bebas dan alami, yang telah merebut semua sumber daya yang semula milik mereka. Dan tidak dapat menerimanya. Jun Mosie tidak bisa menahan perasaan kasihan pada mereka. Sekelompok orang bodoh. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bahkan tanpa aku, kamu dapat memperoleh apa yang kamu inginkan? Kamu harus tahu bahwa dunia ini tidak pernah adil. Jika ada orang yang bermimpi menemukan keadilan dan keadilan di dunia ini, orang itu adalah orang yang paling menyedihkan. Orang-orang yang paling tidak adil bagi kamu adalah orang-orang yang menunggu untuk menonton pertunjukan meskipun mereka terlihat marah. Kamu harus menjadi alat mereka ketika mereka membutuhkannya, tetapi ketika mereka selesai, apa yang akan kalian hitung? Nenek moyang dan senior mereka mengumpulkan kesuksesan mereka dengan semua kerja keras mereka, dan mereka langsung menerima semuanya tepat di depan mata mereka. Mengatakan bahwa Mo Junye tidak berusaha dan sedang menuai semua manfaat dengan fisiknya saja, apa yang membuat semua keturunan keluarga berpengaruh ini berbeda. Apakah mereka tidak memperhatikan perawatan dan pemeliharaan senior mereka? Bukankah ini bentuk menuai lain tanpa menabur? Jadi siapa yang lebih tak tahu malu di sini? Jika anak-anak dari keluarga miskin ini ingin membenci Mo Junye, mengapa mereka tidak berbalik untuk membenci semua tuan muda yang kaya itu? Siapa yang benar-benar tak tahu malu di sini? Seorang sarjana atau pejabat dari latar belakang yang miskin dan rendah hati bisa menjadi hakim daerah, Betle, tetapi selama mereka bukan salah satu menteri pendiri negara yang luar biasa, betapa jarangnya bagi mereka untuk dicatat dalam buku-buku sejarah sebagai pejabat setia dan anggota pengadilan. Latar belakang keluarga. Itu adalah akumulasi besar dari generasi ke generasi. Seseorang tanpa latar belakang bisa bekerja keras seumur hidupnya, dia mungkin bisa naik ke tingkat pejabat county. Jika putranya kompeten dan terus menggunakan semua koneksi yang ditinggalkan ayahnya, terus bekerja keras sepanjang hidupnya, mungkin dia akan dapat membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, seorang pejabat prefektur. Jika cucunya juga kompeten dan bekerja keras, dengan fondasi yang ditinggalkan kakek dan ayahnya, mungkin dia bisa menjadi inspektur provinsi atau jenderal. Ini juga dengan syarat bahwa mereka beruntung dan semuanya berjalan lancar. Jika ada cucu besar, maka mereka memiliki kesempatan untuk memasuki istana kekaisaran dan berdiri di atas rakyat jelata. Ketika saat itu tiba, apakah mereka masih keturunan keluarga miskin? Atau mungkin, sejak kakek menjadi pejabat daerah, mereka tidak lagi seperti itu. Tidak ada bentuk fisik warisan, tetapi yang realistis. Sistem sosial semacam ini tidak akan pernah berubah. Sang ayah adalah seorang pahlawan, dan putranya adalah seorang pria yang baik. Ini adalah pepatah yang berbicara tentang kebenaran. Tapi ada prasyarat. Jika kamu ingin putra kamu menjadi pria yang baik di masa depan, maka kamu harus menjadi pahlawan. Jadi semua keturunan keluarga miskin ini yang semuanya berkumpul di sini, membiarkan diri mereka digunakan oleh San Yusu, hanya ada di sini karena kehendak mereka sendiri. Ketika masalah ini selesai, jika fisik bebas dan alami benar-benar tertindas seperti yang mereka inginkan, siapa lagi yang akan mengingat semua orang yang telah berjuang dengan fisik bebas dan alami? Bagi San Yusu dan yang lainnya, itu adalah pemborosan sel otak. Jika mereka tidak bahagia, atau jika ada kebutuhan untuk memikul tanggung jawab atas kematian fisik bebas dan alami, bukankah orang-orang ini kambing hitam terbaik? Bahkan jika tidak ada kebutuhan untuk kambing hitam, bahkan jika mereka memberi hadiah kepada orang-orang ini dengan beberapa item karena mereka merasa senang, itu bukan manfaat nyata dan tidak bernilai satu hal pun di mata tokoh-tokoh penting yang nyata. Itu seperti seseorang yang sedang makan di restoran, melemparkan tulang yang tidak akan mereka makan kepada seekor anjing liar. Sesuatu seperti ini, sebagai fisik bebas dan alami yang sangat terhormat, kekasih Misty Illusory Manor, Mo Junye, mengapa dia peduli akan hal seperti itu? Itu sampah yang lebih buruk daripada sampah. Tetapi bahkan kemudian, bahkan tulang seperti ini adalah kesempatan langka bagi orang-orang ini.
Jadi berurusan dengan Jun Moxie hanyalah Zhan Yusu dan sisanya menolak untuk menerima hal-hal, tetapi masih khawatir dengan masa depan semua orang ini. Jadi meskipun mereka tidak berselisih dengannya, mereka masih berdiri di sisi yang berlawanan dari kesayangan Misty Illusory Manor tanpa pikir panjang. Dan tuan muda kaya dari keluarga berpengaruh ini fasih dalam seni manipulasi, mereka telah menguasainya sejak muda. Bagaimana membuat orang lain membayar kesetiaan kepada kamu, bekerja untuk kamu, bagaimana menggunakan orang lain sebagai pedang dan senjata kamu. Cara menggunakan upaya terkecil untuk mendapatkan manfaat terbesar. Bahkan bersembunyi sepenuhnya di balik tirai, memanipulasi dan mempermainkan semuanya seperti itu permainan. Biarkan orang lain pergi dan bertarung sampai kepala mereka berdarah. Biarkan mereka bertarung sampai mati. Tuan muda ini hanya akan dengan tenang duduk di luar situasi, bahkan jika api mencapai langit, tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Jun Moxie menghela nafas dalam hatinya. Meratapi orang-orang ini dan karena kurangnya pilihan di jalan kata-kata. Zhan Yusu masih melanjutkan pidatonya, dan emosi semua orang mengipasi ke puncak agitasi, seolah-olah itu adalah gunung berapi aktif, siap meledak kapan saja. Subscribe Penatua. Miao Xiao Miao, yang berdiri agak jauh, mengungkapkan pandangan khawatir yang samar di matanya. Seluruh situasi menuju ke arah yang tidak menguntungkan, Mo Junye, dan semuanya berada dalam kendali dan manipulasi dua saudara dari keluarga San. Dia mengerti bahwa masalah hari ini tidak lagi hanya untuk menghina dan mempermalukan. Niat mereka yang sebenarnya adalah meninggalkan bekas luka kegagalan yang tidak dapat dihapus di jantung orang ini dengan fisik bebas dan alami. Satu-satunya tujuan adalah untuk menghancurkan pemilik fisik bebas dan alami ini. Bahkan jika mereka tidak bisa menghancurkannya, mereka harus menghancurkan kesempatannya untuk menjadi salah satu inti dari Misty Illusory Manor di masa depan. Ketika begitu banyak orang menyulitkannya, dengan begitu banyak talenta di antara kerumunan, bahkan jika ia adalah seorang yang jenius, tidak peduli seberapa hebat kemampuannya, apa peluang kemenangan baginya, siapa yang sendirian. Belum lagi bahwa dia adalah pembudidaya suan terlemah yang hadir. Bahkan tuan muda 9 meter pertama dari 10.000 tahun yang lalu sudah pasti tidak mampu mengalahkan semua orang ini dalam domain tempat mereka unggul. Tuan muda kedua San, kamu telah membuat pidato yang begitu lama, aku masih tidak mengerti. Kamu bahkan lebih baik daripada kakak kamu dalam mengalahkan di semak-semak. Langsung saja ke intinya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jun Moxie akhirnya berkata, menjadi tidak sabar. Mo yang luar biasa, aku tidak peduli apakah kamu berpura-pura bodoh atau benar-benar satu. Aku akan memberitahu kamu dengan jelas, niat kami sederhana. Kami menginginkan keadilan, dan kami mencari itu dari kamu. Petik 2. Teriak Zhan Yusu, kita pastinya tidak boleh membiarkan kamu yang muncul entah dari mana merampas semua yang semula milik kita. Kita akan merebutnya kembali, rebut hak kami dan semua yang telah kami perjuangkan seumur hidup kami. Petik 2. Oh, aku mengerti sekarang. Kamu cemburu bahwa para senior Misty Illusory Manor menghargai aku. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Mengapa kamu melewati begitu banyak belokan dan belokan? Hahaha, lalu bagaimana kamu berniat merebutnya kembali? Jun Moxie malah tertawa, menatap Zhan Yusu dengan geli. Wajah Zhan Yusu sudah benar-benar merah. Orang ini pasti bisa bertindak, dia sudah sepenuhnya masuk ke dalam perannya. Dia juga salah satu dari tipe akting itu ya. Dia memandang Zhan Qingfeng yang duduk di sana diam-diam, wajahnya benar-benar gelap. Tidak heran keluarga Zhan mampu menduduki posisi terdepan di Misty Illusory Manor. Seperti yang diharapkan, penerus mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan usaha ini. Kedua saudara ini, Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu, tidak satupun dari mereka yang mudah berurusan dengan kecerdasan, kebijaksanaan, skema, dan kelihayan kedua bersaudara ini semuanya kelas atas. Sayang sekali mereka tidak memanfaatkan semua talenta dan hadiah ini dengan baik, sebagai gantinya, mereka mendambakan perebutan kekuasaan, licik terhadap orang lain. Jika Misty Illusory Manor runtuh di masa depan, maka akar penyebabnya harus berasal dari keluarga Zhan. Kedua saudara ini adalah talenta yang ambisius dan kejam. Tetapi ketika dua harimau hidup bersama, bagaimana mereka bisa bekerja bersama? Kemudian, dia memandang 5-6 pemuda lainnya. Meskipun mereka semua memiliki ekspresi kemarahan di wajah mereka, sorot mata mereka sangat tenang dan tenang. Tuan muda dari keluarga berpengaruh ini tidak sederhana. Mau ajaib luar biasa berbicara langsung ke titik. Kami tidak akan mempersulit kamu. Ini pertama kalinya kamu di sini, kultivasi Suan Qi kamu tidak kuat. Secara alami, kami tidak akan bersaing dengan kamu dalam hal kehebatan kamu. Karena itu akan menjadi tindakan intimidasi kamu, dan itu tidak adil. Kita juga penuh penghinaan untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan jika kami membuatmu kalah, kami harus membuatmu kalah dengan cara yang membuatmu yakin dan siap untuk menyerah. Petik 2. Zhan Yusu berkata dengan wajar. Namun, menempatkan keterampilan Suan dan yang lainnya, akan membutuhkan kerja keras dan usaha kamu sendiri untuk memiliki prestasi yang signifikan. Lihatlah semua orang yang hadir di sini.
Tidak ada satupun dari mereka yang terlalu jauh dari usia kamu, dan mereka semua telah mengembangkan tingkat keahlian tertentu di wilayah mereka sendiri. Beberapa dari mereka bahkan memiliki pencapaian besar menjadi seorang master pada generasinya dalam perdagangan tertentu. Petik 2. Ketika dia mengatakan ini, mereka yang sedang duduk memiliki pandangan bangga dan kesombongan di mata mereka. Tapi wajah mereka tetap menyendiri, seolah-olah bukan mereka yang disebut-sebut. Bakat mereka secara alami tidak ada bandingannya dengan fisik bebas dan alami kamu, tetapi mereka dapat memiliki prestasi saat ini. Kamu memiliki fisik bebas dan alami, jadi aku percaya bahwa tidak ada alasan bagi kamu untuk tidak dapat mencapai hal yang sama. Tapi kamu dengan santai merebut semua sumber daya yang telah mereka perjuangkan, seumur hidup mereka. Jadi kami ingin bersaing dengan kamu. Perasaan semacam ini benar-benar membuat kita merasa terlalu tertekan dan marah. Petik 2. Cek kamu. Jika aku tidak bertransmigrasi, bukankah aku akan dipermainkan sampai mati oleh kamu? Semua dari mereka dapat memperoleh prestasi luar biasa di domain masing-masing, tetapi ini semua karena dedikasi mereka. Menghabiskan 10-20 tahun yang didedikasikan untuk satu hal, jika kamu tidak sebodoh babi, akan ada semacam pencapaian. Tapi kamu ingin aku, satu orang, untuk bersaing dengan semua orang ini pada apa yang mereka kuasai dan pada saat yang sama. Bukankah itu benar-benar sebuah lelucon? Apakah ini tidak mengganggu mereka? Lalu apa yang dianggap sebagai intimidasi? Selain dari Jun Mosie, transmigrator dengan budaya 5 milenium ini, tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mampu melakukan ini. Bahkan jika itu adalah 9 Netherverse yang master, pemilik sebenarnya dari fisik bebas dan alami, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dalam menghadapi berbagai tantangan ini. Tentu saja, jika itu benar-benar tuan muda pertama 9 Nether di posisi ini, dia mungkin hanya akan mengalahkan semua orang dengan satu tamparan. Jika mereka masih menolak untuk menerimanya, maka itu hanya akan menjadi satu tamparan lagi untuk mengirim mereka semua mati. Miao Xiao Miao hampir berteriak marah. Skema luar biasa yang direncanakan keluarga Zan. Semua sesuai dengan keinginan kamu. Kamu tidak harus menerima. Jika kamu menerima, itu akan menjadi hukuman abadi. Ketika Zan Yusu berbicara ke titik ini, Zan King Feng di sampingnya batuk ringan. Zan Yusu yang berbicara langsung berubah dari menggunakan mereka menjadi kita. Perubahan ini sangat kecil, dan sebagian besar orang pasti tidak menyadarinya. Tapi kilatan muncul di mata Miao Xiao Miao, dan seringnya tipis menggantung di sudut bibir Jun Mosie. Miao Xiao Miao memandang kedua saudara lelaki ini dengan hati-hati, mempertinggi penjagaannya. Hanya sekedar saling pengertian tanpa bentuk dari dua saudara ini tidak diremehkan. Seperti kata pepatah, gunung tidak bisa mengandung dua harimau, dan sebuah negara tidak bisa memiliki dua kaisar. Dua bersaudara ini, Zan King Feng dan Zan Yusu, keduanya adalah karakter yang ambisius dan kejam, tetapi mereka dapat berkoordinasi dengan cara yang begitu mulus dan sempurna. Jelas kedua orang ini memiliki hubungan yang hebat. Hal ini mungkin terlihat sederhana, masuk akal bagi saudara-saudara untuk menjadi dekat. Tetapi pada kenyataannya, itu adalah sesuatu yang sangat langka. Terutama di keluarga kaya, hal semacam ini tidak bisa dimengerti. Pertempuran di antara anak-anak dari keluarga berpengaruh tidak kalah dengan pertempuran antara royalti. Tidak ada yang aneh bagi mereka untuk membinasakan saudara mereka sendiri dan melakukan pembunuhan. Keluarga Zan secara keseluruhan berada di atas semua keluarga berpengaruh lainnya dengan poin ini saja. Aku harus mendiskusikan masalah ini dengan kakek ketika aku kembali. Tapi sekarang, Jun Mosie sedang memikirkan sesuatu yang lain. Seperti yang diharapkan, kedua bersaudara ini memiliki tujuan berbeda di Misti Illusory Manor. Hanya seperti ini mereka benar-benar tidak dapat konflik. Berbicara tentang ikatan persaudaraan dan keluarga dalam keluarga besar adalah kisah fantasi. Karena tujuan mereka berbeda, jelaslah apa tujuan mereka. Salah satunya mengamati kekuatan Misti Illusory Manor, sementara fokus yang lain adalah pada kekuatan keluarga Zan sendiri. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa didapatkan oleh Jun Mosie. Jun Mosie bahkan memiliki keyakinan penuh bahwa tebakan itu benar sekali. Keluarga Zan benar-benar memiliki ambisi besar. Tidak heran, bahkan dalam taruhan ini karena bosan, mereka harus melibatkan kuota untuk memasuki kebun herbal spiritual. Tetapi jika itu adalah Zan King Feng yang ingin seluruh kebun herbal spiritual untuk memperebutkan hak untuk menjadi tuan taman, dan Zan Yusu yang akan berhasil seluruh keluarga Zan. Lalu jika itu yang terjadi, apa tentang posisi terbesar dan paling kuat dari Manor Lord of the Misty Illusory Manor? Apakah keluarga Zan tidak memiliki ambisi untuk posisi tertinggi ini? Jun Mosie tidak bisa percaya pada mayatnya. Maka masalahnya sederhana, tapi bahkan seseorang yang licik seperti Jun Mosie terkejut oleh fakta sederhana ini. Mungkinkah ada satu lagi bakat luar biasa yang tersembunyi di keluarga Zan? Seseorang yang berada di atas dua saudara laki-laki keluarga Zan ini dalam fisik, kecerdasan, kebijaksanaan, skema, dan kelihayannya. Dan mampu menaklukkan dua saudara lelaki dari klan yang sama yang benar-benar tingkat atas dalam kecerdasan dan kebijaksanaan mereka. Hanya fakta seperti ini yang bisa menjelaskan situasi yang tidak dapat dipahami saat ini.
Itu akan membuat Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu mencari dan pergi untuk tujuan yang lebih rendah. Keluarga Zhan benar-benar sibuk. Jun Moxie telah langsung mengetahui semua ini. Dia memandang Zhan Qingfeng dan Zhan Yusu dengan hati-hati di matanya. Berhati-hati mengizinkan seseorang bepergian ke seluruh dunia. Jika tidak, bahkan pahlawan yang paling tak terkalahkan pun bisa membuat kesalahan yang absurd. Jun Moxie mungkin sombong di permukaan dan memandang rendah seluruh dunia, tapi tidak ada yang bisa membandingkan seberapa teliti dia dalam pikirannya. Dan selama periode waktu ini, Zhan Yusu telah mendaftarkan persyaratan untuk kontes. Petik 2. Ketika kamu telah selesai bersaing dengan kita semua, tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, kami semua akan mengagumi kamu untuk menjadi seorang pria dan mengakui posisi yang kamu miliki di Misty Illusory Manor. Mengakui posisi aku? Siapa yang kamu sedang bohongi? Bisakah kamu percaya diri ketika mengatakan ini? Tidak heran keluarga Zhan begitu terpaku pada fisik bebas dan alami aku ini, bahkan mempertaruhkan tabu untuk mencoba dan mengatur Mo Junye. Jadi kamu hanya takut Mo ajaib luar biasa itu akan mengambil hal-hal yang kamu inginkan atau menghalangi rencana besar kamu. Lagi pula, keberadaan dengan fisik bebas dan alami seperti bom waktu, tidak ada yang tahu kapan itu akan meledak dan menjadi keberadaan yang akan mengancam semua orang. Saat ini, Jun Moxie akhirnya menemukan motif di balik provokasi keluarga Zhan kali ini. Tuan Muda Jun bahkan telah meramalkan bahwa selain dari tujuan utama mereka, keluarga Zhan bermaksud untuk menggunakan provokasi ini untuk memilih target yang cocok untuk berinvestasi dan merawat keturunan keluarga-keluarga miskin, menarik mereka ke dalam kekuatan keluarga Zhan. Menjadi kekuatan pribadi keluarga Zhan. Setelah masalah ini, semua orang ini akan menyinggung keajaiban ini dengan fisik bebas dan alami, Mo Junye, tidak peduli apa. Dan juga tuan di belakangnya, Santo Kaisar Cao Guofeng, dan semua petinggi Misty Illusory Manor. Dengan ancaman dan janji keluarga Zhan, mudah untuk mengumpulkan mereka menjadi pasukan mereka. Provokasi yang tampaknya tidak berarti ini sebenarnya adalah rencana besar yang membunuh banyak burung dengan satu batu. Dan semua manfaat akan diberikan kepada keluarga Zhan. Perencanaan semacam ini sangat menyeluruh. Jika itu benar-benar tubuh bebas dan alami yang baru saja tiba di tempat ini, rencana keluarga Zhan praktis tanpa cacat. Tidak ada kemungkinan mereka gagal. Subscribe Penatua. Sangat disayangkan bahwa pengaturan teliti seperti itu bertekad untuk gagal. Karena keluarga Zhan baru saja bertemu dengan peniru, Jun Moxie. Dan penipu ini memiliki kekuatan yang tak terbatas. Rencana besar yang dipersiapkan dengan susah payah oleh keluarga Zhan ini seharusnya menjadi semburan yang tak terhentikan, tapi tiba-tiba menabrak pilar tertinggi di dunia. Ditakdirkan untuk tragedi. Seperti kata pepatah lama, terserah manusia untuk merencanakan dan merencanakan, tetapi keberhasilannya tergantung pada langit. Jun Moxie benar-benar merasa kata-kata leluhur tua itu terlalu benar, hal-hal dunia benar-benar terlalu aneh dan konyol. Hanya satu putaran kompetisi yang akan dilakukan. Sesederhana itu, tanya Jun Moxie, tidak mengungkapkan emosi. Tentu saja itu tidak sesederhana itu. Zhan Yusu memberikan senyum lebar yang arogan. Sebenarnya, itu bukan masalah besar, yaitu karena ada persaingan, maka tentu saja, pasti ada taruhannya. Dan taruhannya adalah apa yang benar-benar kita inginkan. Petik 2. Taruhannya, kamu bersaing dengan aku dan kamu punya permintaan. Tanya Jun Moxie. Tentu saja ada permintaan, jika tidak ada manfaatnya. Bukankah kita akan melalui semua keributan ini tanpa hasil, membuang semua tenaga dan sumber daya fisik yang hebat ini? Jika tidak ada taruhan yang setara, maka itu akan menyesal atas status legendaris Mo yang luar biasa. Petik 2. Zhan Yusu berkata dengan nada lambat dan serius. Permintaannya sederhana, tidak peduli bidang mana, jika kamu kalah, maka mulai hari ini dan seterusnya, selama sisa hidupmu, kamu tidak diperbolehkan menyentuh sumber daya apapun di baris itu. Baik itu posisi, atau benda fisik, dan sebagainya. Misalnya, jika kamu kalah dalam menggambar dan melukis, maka untuk seluruh hidup kamu, kamu tidak harus menyebutkan menggambar atau melukis. Hal yang sama berlaku untuk bidang lainnya. Petik 2. Zhan Yusu tertawa. Selain dari ini, kamu harus berjanji pada kami 3 permintaan. 3 permintaan yang kamu benar-benar tidak dapat tolak atau tolak, tidak peduli keadaan atau permintaan apapun. Ini termasuk semuanya. Jika kamu tidak keberatan, kita dapat segera membuat kontrak, dan kita semua akan menandatanganinya secara pribadi dan mencapnya dengan darah kita. Dan bersumpah demi leluhur kita bahwa kita tidak akan kembali pada sumpah ini selamanya. Petik 2. Ekspresi Zhan Yusu berubah menakutkan. Tentu saja, jika keajaibanmu tidak memiliki nyali, kamu dapat pergi, dan kompetisi akan dibatalkan. Tetapi aku harus mengulangi hal ini, jika kompetisi ini berhasil diselesaikan, tidak peduli bagaimana akhirnya, kami tidak akan mempersulit kamu. Tetapi jika kamu bermaksud untuk melarikan diri dengan menyedihkan, maka atas nama keluarga Zhan, aku, Zhan Yusu, bersumpah bahwa tidak akan ada tempat untuk kamu di Misty Illusory Manor mulai hari ini dan seterusnya. Bahkan jika kamu memiliki fisik bebas dan alami, kesimpulannya sama. Zhan Yusu tertawa.
Ketika waktu itu tiba, kamu hanya memiliki dua jalur. Satu, kamu akan berubah menjadi cacat atau mati secara misterius, berubah menjadi abu di Misti Ilusori Manor. Dua, kamu terus kembali ke dunia luar untuk meminta makanan. Dapatkan kembali identitas pengemis kamu itu. Kamu tidak konyol, kamu mungkin tidak melihat kekuatan keluarga Zan, tetapi kamu seharusnya sudah mendengarnya. Bagaimana kamu memilih, kamu memikirkannya sendiri. Petik 2. Zan Yusu, kamu benar-benar tercela. Miao Xiao Miao cemas. Kondisi seperti itu hanya menghancurkan Mo Junye. Itu menempatkan 3 belenggu pada Mo Junye bahwa dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan. Saat kondisi ini ditetapkan, saat Mo Junye hilang, dia langsung akan menjadi pelayan keluarga Zan. Kamu tidak harus. Tidak harus. Kamu tidak setuju, Dua saudara laki-laki dari keluarga Zan ini benar-benar terlalu berbahaya. Jun Mosie hanya tertawa dalam hati. Ayah ini tidak takut kamu mengajukan permintaan. Aku hanya khawatir kamu tidak menyebutkan permintaan. Seperti yang diharapkan, sekarang, mereka akhirnya mengungkapkan sifat jahat mereka. Keluarga Zan benar-benar merencanakan jauh dan dalam. Mereka tidak hanya mengawasi keluarga Miao dan Miao Xiao Miao, Taman Ramuan Abadi, dan posisi Dewa Manor dari Misti Ilusori Manor, sekarang mereka memiliki pandangan terhadap semua tuan muda dan keluarga mereka, semua anak muda yang lebih miskin tuan yang bertanding hari ini. Dan bahkan menatap Mo Junye, pakar nomor 1 masa depan di Misti Ilusori Manor. Terlalu King luar biasa. Mengenai semua permintaan itu agar dia tidak berurusan dengan ini dan itu, semua ini adalah taktik pengalihan dari keluarga Zan. Karena tujuan paling penting dari fisik bebas dan alami adalah tingkat kultivasinya. Apapun musik, catur, puisi, bernyanyi tidak ada artinya baginya. Bahkan jika dia diizinkan untuk berpartisipasi di dalamnya, dia mungkin tidak tertarik padanya. Itu hanya metode bagi mereka untuk memenangkan hati orang lain yang hadir dan tidak lebih dari itu. Permintaan sebenarnya adalah ketiganya yang tidak akan bisa ia tolak atau tolak kapan saja, di mana saja. Disitulah letak potongan daging asli. Dan keluarga Zan pasti tidak akan menyebutkan 3 permintaan ini sekarang. Itu investasi jangka panjang. Ketika fisik bebas dan alami ini telah memperoleh tingkat kultivasi tertentu dan menunjukkan potensinya sebagai ahli yang tak terkalahkan tetapi belum berdiri di puncaknya, itulah saat mereka membawanya. Jika mereka membawanya terlalu dini, mereka akan khawatir bahwa kultivasinya tidak cukup signifikan dan permintaan tersebut mungkin tidak dapat memiliki efek yang diinginkan. Jika mereka mengemukakannya terlalu terlambat, dia akan menjadi eksistensi yang dapat sepenuhnya mengabaikan keluarga Zan. Ketika waktu itu tiba, bahkan jika ada kontrak tertulis darah, itu tidak berguna. Dia bisa saja membantai semua keluarga Zan. Di dunia ini di mana tinju terkepal adalah argumen terbesar, hal-hal seperti itu terlalu umum. Hanya ketika dia tidak terlalu tinggi, tetapi tidak terlalu rendah, saat itu adalah yang paling cocok dan termudah untuk dikendalikan. Jun Mosie menempatkan dirinya pada posisi keluarga Zan dan memikirkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggigil, jika itu dia. Kondisi pertama adalah untuk fisik bebas dan alami ini yang merupakan keberadaan yang kuat untuk membunuh seorang tokoh penting di Misti Ilusori Manor, yang memicu kepanikan dan gangguan di Misti Ilusori Manor. Kemudian, hal kedua adalah membunuh Manor-Manor, dan yang ketiga adalah baginya untuk berjanji kesetiaannya kepada keluarga Zan. Ketiga gerakan ini semuanya terkait erat. Pertama, membunuh figur penting yang sudah tidak mereka sukai secara alami akan menjadi tanda kerjasama di kedua sisi. Tetapi karena keluarga Zan memiliki pengaruh ini padanya, ia secara alami harus melakukan yang kedua. Jika dia melakukan yang kedua, tidak ada jalan untuk kembali. Selain bergabung dengan keluarga Zan, tidak ada tempat baginya di Misti Ilusori Manor, jadi bahkan jika Mo Junye menjadi keberadaan yang tak terkalahkan dan tak tertandingi di masa depan, dia tidak bisa lagi melawan di keluarga Zan. Seperti ini, tidak hanya keluarga Zan akan dapat memperoleh ahli nomor 1 yang memiliki nilai besar di masa depan, mereka bisa menggunakan seluruh Misti Ilusori Manor di tangan mereka dan terus berkuasa. Tercela, ini hanya taruhan dan permintaan dalam pertaruhan ini. Pilihannya ada pada Brothermo. Brothermo dapat memilih untuk menyetujui atau menolak. Keputusan itu bukan di tangan aku, bagaimana aku bisa tercela. Itu tidak berarti kamu akan kalah dalam pertaruhan. Mungkin Mo yang luar biasa ini akan menang. Tidakkah kamu mendengar saudaramu menyebut dirinya legenda? Petik 2. Zan Yusu tersenyum ramah. Adik Miao, metode yang kamu terapkan dalam melakukan sesuatu tidak penting, yang penting adalah hasilnya. Semua yang disebut metode tercela di mata orang-orang di dunia mungkin belum tentu tidak dapat mencapai hal-hal yang adil dan terhormat. Dan beberapa metode yang adil dan terhormat seringkali hanya merupakan tabir asap untuk metode tercela. Hanya mereka yang terlibat secara pribadi yang akan memahami kerumitan ini, dan tidak ada orang lain yang bisa menebaknya. Petik 2. Pada saat ini, Zan King Feng batuk ringan lagi, jelas mengisyaratkan kepadanya untuk tidak memberitahu Miao Xiao Miao terlalu banyak, atau terlalu jujur. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa tujuan kamu? Zan Yusu, kamu menggunakan metode seperti itu untuk berurusan dengan fisik bebas dan alami yang dipikirkan oleh semua senior Misti Ilusori Manor.
Apakah kamu tidak takut bahwa keluarga Zan akan menghadapi kemarahan mereka? Ketika waktu itu tiba, bisakah keluarga Zan kamu mampu menanggung kemarahan semua senior ini? Niao Xiao Miao menatap Zan Yusu. Mata tenangnya yang biasanya dipenuhi dengan kemarahan dan kemarahan yang langka. Keluarga Zan melakukan segalanya demi Misti Ilusori Manor. Bahkan pertaruhan ini yang diatur hari ini, tidak ada yang keterlaluan tentang hal itu. Ini, aku bisa bersumpah dengan surga. Selain itu, Little Sister Xiao Miao, kontes ini seperti pertaruhan di antara kita junior. Bukankah kamu juga berpartisipasi dalam taruhan seperti ini juga? Apakah kamu berpikir bahwa taruhannya bisa lebih kecil hanya karena kamu bertaruh? Zan Yusu berkata dengan mengejek. Niao Xiao Miao sangat marah dan hampir berbicara, hanya untuk melihat Jun Moxie mengangkat kepalanya dari pikiran yang dalam. Puan muda kedua Zan, aku mengerti apa yang kamu katakan sebelumnya, tetapi permintaan kamu tampaknya tidak adil. Dari awal hingga akhir, ini hanya menyatakan apa yang terjadi jika aku kalah dan memungkinkan kamu untuk mengajukan permintaan. Lalu mengapa kamu tidak memberitahu aku, jika aku menang? Apa yang terjadi? Mungkinkah hanya kamu yang diizinkan mengajukan permintaan jika kamu menang, sementara aku hanya melelahkan diri sendiri dengan sia-sia? Petik 2. Taruhan harus adil, jika saudaramu akhirnya bisa menang, tentu saja kamu bisa mengajukan permintaan. Zan Yusu menjawab dengan nada seolah-olah dia mengatakan lelucon. Semua orang yang hadir tidak bisa menahan tawa. Lalu Mo Junye benar-benar terlalu lucu, ketika menghadapi semua talenta top ini di berbagai bidang pada saat yang bersamaan, dia sebenarnya berencana untuk memenangkan setiap talenta. Dia benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Tentu saja aku harus mengajukan permintaan, kata Jun Moxie serius. Dan aku sudah memikirkan permintaannya. Karena permintaan kamu sangat keras, maka permintaan aku tidak boleh mudah, bukankah kamu setuju? Petik 2. Oh, permintaan apa yang kamu miliki? Jangan ragu untuk menyebutkannya. Zan Yusu berhasil tersenyum, menjawab dengan jengkel. Omong kosong negara ini benar-benar bertindak ceroboh, tes. Saudara Mo, kamu harus berhati-hati, ini bukan pertama kalinya kedua saudara laki-laki dari keluarga Zan ini kembali pada kata-kata mereka. Niao Xiao Miao tidak bisa membantu tetapi hanya mengatakannya dengan lantang, melihat bagaimana dia bermaksud untuk setuju. Dia tidak bisa repot untuk berpikir jika dia akan benar-benar menyinggung Zan Qingfeng dan Zan Yusu. Niao Xiao Miao, Zan Qingfeng yang tetap diam untuk waktu yang lama berteriak. Bagaimana apanya? Kenapa? Mungkinkah kamu diizinkan melakukannya, tapi aku tidak diizinkan menyebutkannya. Niao Xiao Miao tidak menunjukkan tanda-tanda mundur, menembakkan tatapan dingin padanya. Subscribe Penatua. Aku selalu memperlakukanmu sebagai adik perempuanku, tetapi sekarang kamu membingkingku. Hanya karena taruhan yang belum pernah dimulai, kamu mempertanyakan integritas aku. Zan Qingfeng terdengar. Puan muda Zan, aku bukan lagi seorang gadis kecil. Niao Xiao Miao tidak memiliki emosi. Dan kamu bukan lagi saudara Zan yang aku kenal lagi. Bagaimana aku bisa terus mempercayai kamu, terutama setelah apa yang terjadi dan setelah aku menyaksikan bagaimana konspirasi kamu terjadi? Baiklah. Zan Qingfeng menghela nafas dan berhenti berbicara. Nona, Niao, jangan terlalu tegang. Meskipun aku tidak mengklaim bahwa aku tahu segalanya, aku memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam berbagai hal. Aku pikir pendidikan 3 tahun aku sudah cukup untuk mengatasinya. Mereka memiliki 3 permintaan, nanti, aku akan memiliki beberapa untuk mereka juga. Apakah kamu menginginkannya? Semua orang yang hadir tertawa setelah Jun Moxie mengatakan ini. Kerumunan belum pernah melihat seseorang yang sesombong dan sombong seperti dia. Dia bahkan lebih marah daripada Jun Moxie dan Tuan Muda ke-19-an Nether. Lalu mengapa tidak berbagi dengan kami apa yang kamu minta dari kami dengan semua orang di sini? Mungkin kamu benar-benar akan menang. Sudut mulut Zan Yusu berkedut ketika dia mencoba menekan keinginannya untuk tertawa. Jika aku tidak salah, kamu tidak akan mengenali taruhan yang kamu miliki dengan Mes. Niao, bukan. Permintaan aku sangat mirip dengan miliknya. Jun Moxie membuatnya dengan sangat mudah. Permintaan pertama aku adalah bahwa aku ingin diberikan akses ke kebun herbal spiritual. Juga, keluargamu harus memastikan aku benar-benar masuk ke sana. Ngomong-ngomong, aku yakin kamu tidak percaya padaku, sama seperti aku sangat meragukanmu. Jadi mari kita letakkan semua permintaan dalam warna hitam dan putih. Juga, aku ingin kamu berdua membuat janji atas nama keluarga kamu. Jika kamu tidak menepati janji kamu, kamu akan mempermalukan leluhur dan anak-anak kamu. Kamu harus mengirim aku ke kebun herbal spiritual, apapun yang diperlukan. Tetapi kamu tidak diizinkan untuk mencemarkan nama baik Miao, karena aku menemaninya ke kebun kali ini. Juga, aku ingin kalian semua di sini untuk menghasilkan catatan saksi, sehingga kedua belah pihak tidak dapat melanggar janji mereka. Jun Moxie selesai dengan senyum licik. Itu adalah permintaan pertamanya dan dia sudah meminta janji yang tidak menyenangkan itu. Orang-orang dengan kultivasi Suan tingkat ini tahu betul apakah janji ini tentang kehormatan yang benar-benar dilakukan oleh leluhur dan anak-anak. Tidak ada yang berani melanggar janji. Zan Qingfeng dan Zan Yusu saling memandang.
Mereka bisa melihat kekhawatiran dan kemarahan di mata masing-masing. Ini hanya untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak. Mengapa kamu ragu-ragu? Jun Mosia memandang keduanya dengan jijik dari sudut matanya. Kalian berdua mulai ini dulu. Kamu memastikan aku tidak punya cara untuk mundur. Tapi sekarang ketika aku meminta sesuatu dari kamu, kamu sangat ragu-ragu. Di mana adil dan adil? Petik 2. Permintaan itu masuk akal, tapi janji yang ingin kamu ambil terlalu berlebihan. Zhan Qingfeng mengerutkan kening. Juga, mengapa kamu ingin pergi ke taman herbal spiritual? Ah, aku bosan dan tidak bisa memikirkan permintaan yang lebih baik. Aku mendengar itu adalah tempat yang bagus. Mengapa? Apakah ini juga terlarang? Atau keluarga kamu tidak dapat memenuhi permintaan aku? Jun Mosia menyeringai. Mengenai janji itu, jika kamu telah menunjukkan integritas, kamu tidak akan membutuhkannya. Tetapi lihat saja apa yang telah kamu lakukan. Kamu bahkan tidak menepati janji kepada seorang gadis seperti Mes. Niao, kamu tidak kredibel kepada aku. Petik 2. Saudara-saudara mendengus kesal. Namun, mereka tidak bisa melakukan apapun tentang keraguan Mo Junye. Permintaan yang Zhan Yusu buat saat ini hanya untuk kepentingan keluarga Zhan. Mereka telah mengabaikan keluarga lain. Jadi anak-anak muda dari keluarga lain sekarang hanya menunggu untuk tertawa di situasi canggung mereka. Mereka semua penasaran apakah saudara-saudara Zhan akan berani menjanjikan akses ke taman. Situasi sekarang benar-benar bermain seperti pertunjukan yang bagus dengan plot yang mendebarkan bagi mereka. Niat utama mereka ketika mereka menerima undangan saudara-saudara Zhan adalah untuk menonton pertunjukan yang bagus sejak awal. Jadi mereka menyukainya. Meskipun Mo Junye adalah sisi yang lebih lemah sekarang, dia memiliki potensi yang tak terbatas. Tak satu pun dari mereka ingin menyinggung perasaannya. Adapun keluarga Zhan, mereka jelas tidak bisa membuat keluarga yang kuat seperti itu tidak puas dengan mereka. Oleh karena itu, mereka semua tampak seperti marah dengan apa yang dikatakan Mo Junye, tetapi tetap diam selama itu sehingga mereka tidak akan secara tidak sengaja menyinggung Mo Junye. Mereka tahu bahwa selama mereka tetap netral, tidak ada yang salah dengan mereka keluarga. Adapun saudara-saudara Zhan, hal-hal telah keluar dari kendali mereka. Bahkan Master of the Misty Illusory Manor tidak dapat menawarkan akses ke taman dengan kehendak bebas. Meskipun mereka memiliki status tinggi dalam keluarga mereka dan mereka pasti dapat mempengaruhi banyak hal, ini adalah salah satu hal yang mereka tidak bisa janjikan sendiri. Untuk membantu Mo Junye, keluarga mereka harus memobilisasi semua orang dan pasukan mereka, dan bahkan kemudian, itu bukan jaminan. Selain itu akan memaparkan semua kemampuan keluarga, menempatkan keluarga dalam situasi berbahaya di mana mereka akan menjadi sepenuhnya transparan bagi musuh-musuh mereka. Juga, dengan membantu Mo Junye, mereka bahkan tidak akan menerima apapun darinya sebagai imbalan karena itu adalah taruhan. Di sisi lain, mereka tidak dapat kembali pada kata-kata mereka sendiri, terutama ketika mereka membuat sumpah di depan begitu banyak saksi. Selain itu, Mo Junye masih mendapat dukungan dari Cao Guofeng dan 6 kaisar Seng lainnya yang tidak dapat mereka atasi dengan mudah. Saudara-saudara tidak bisa membantu mengutuk Mo Junye di kepala mereka. Mereka berada dalam situasi yang sangat menguntungkan beberapa saat yang lalu, dan sekarang mereka terjebak. Mereka menggunakan teknik yang sama untuk membuat jijik Mo Junye barusan, tapi bagaimana mungkin mereka berharap dia membalas budi begitu cepat? Tujuan keluarga Zhan jelas. Di sisi lain, Mo Junye tidak terlalu peduli memasuki taman, tetapi dia ingin mengambil kesempatan keluarga Zhan untuk itu. Itu sangat berhasil membuat saudara-saudara Zhan tidak nyaman. Saat Mo Junye bertanya kepada mereka lagi dan lagi, mereka merasa semakin tertekan. Menolak menerima permintaan itu juga bukan jalan keluar. Itu akan menyia-nyiakan semua upaya yang telah dilakukan keluarga Zhan untuk kontes hari ini. Selanjutnya, mereka sudah menyinggung Mo Junye dan semua orang yang mendukungnya. Mereka sudah menyinggung ahli terkuat dari masa depan Illusory Manor. Benar-benar dilema. Mo Junye, janji yang kamu ingin kami buat terlalu tidak menyenangkan. Bagaimana kita bisa membuat janji seperti itu tanpa pertimbangan matang? Juga, permintaan kamu terlalu sulit untuk dicapai. Segala sesuatu di dunia tidak dapat diprediksi, bagaimana aku bisa menjamin sesuatu seperti ini? Mo Junye, kamu terlalu menuntut. Kami benar-benar tidak dapat dengan mudah menerima permintaan kamu, kata Zhan Qingfeng.